Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilal ahya min ta'iba bil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alil adhar wasbil ahyar adadani amilahi wa ikbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan dan juga di Instagram Bang Haji Ridwan. Semoga kita selalu mendapatkan taufik hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya mendapatkan ridha Allah. Kalau lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa istiqomah itu artinya terus menerus. Ya, dari 1 tahun lalu sampai sekarang ini majlis kita mengadakan yaitu tahlil, tahmid, zikir, sholawat, ya, dan zikir qalbi, muzakarah dan lain-lain. Dan tidak ada tanya jawab. Silakan masalah apapun dalam kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah, di channel YouTube Abang yang kemarin-kemarin Abang buktikan bahwa guru-guru Abang dahulu tahun 91, ya, tahun 85 mulai Muhammad Yunus dan lain sampai 91, ya, Abdullah bin Muhammad Atas, cucu dari Kamal Embang Bogor. Al-Fatihah. Dan Ala bin Ahmad bin Muhammad Al-Qas dari Kalibata, beliau juga cucu dari Kamal Embang Bogor. Ala bin Abdullah bin Musin Al-Qas, beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat, dan ilmunya manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Habib Soleh bin Rusin Al-Idrus, beliau Ali Nauzorok, ya, Vicky dan lain-lain. Kemarin Abang ada keluarkan di YouTube Abang, ya, jadi Abang buktikan. Kak, kenapa baru Abang sekarang keluarkan? Kenapa? Karena Abang tenggelam, ya, dari tahun 2013 Abang tenggelam. Abang tidak kemana-mana, tidak ke guru dan lain-lain, silaturahmi tidak. Baru kemarin lagi tahun 2021 ini Abang keliling. Dan itu belum semua, masih ada empat ulama atau 4 habaib, ya, yang memang mengajarkan, ya, tafsir Quran, yang mengajarkan fikih hukum Islam, yang mengajarkan tasawuf, ya, yang mengajarkan spiritual dan lain-lain. Ya. Jadi jangan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, netizen, berprasangka buruk dahulu. Ya. Jangan dikira
orang yang ngobatin orang itu menjadi spiritual itu, kalau dulu nggak ada bahasa spiritual, nggak ada bahasa paranormal, nggak ada. Dan beliau guru-guru yang mengajarkan kitab, fikih, tauhid, tasawuf, dan lain-lain juga masih mengobati orang. Ada yang datang minta tolong, minta air, diobat, minta doa air, jadi doakan. Apa itu salah? Tidak. Tidak salah. Karena dari zaman Rasulullah dulu pun sudah ada, Rasulullah pun mengobati orang. Rasulullah SAW mengobati orang, mana buktinya? Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat di satu kampung. Rasulullah itu karena jalannya jauh, maka Rasulullah itu kehausan. Dan pada kehausan murid-murid Rasulullah SAW. Sampailah di satu kampung. Nah, di satu kampung itu ada ketua adat lah, kalau kata kita ketua adat lah, sesepuh. Ya. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di sini ada yang sakit, singkat ceritanya begitu ya, ada yang sakit. Dan ketua adat ini minta tolong kepada Rasulullah untuk menyembuhkan. Kata Rasulullah, silakan, boleh, baik. Dan ketua adat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya harus bayar berapa? Bahasa Betawinya begitu deh. Ya kalau abang salah ngomong nih, kalau abang salah ngomong, siap di penjara, siap dipenggal. Ya, karena ini satu riwayat yang bukan main-main. Dan ini riwayat ini dari para riwayat para ulama-ulama dan para habaib. Lalu Rasulullah menjawab, saya tidak minta apa-apa. Saya cuma minta air susu kambing untuk murid-murid saya yang sedang perjalanan kehausan. Sampai ketua adat bertanya kepada Rasulullah, mau dibayar berapa untuk mengobati? Dulu kan zaman Rasulullah masih dinar ya, dinar emas ya. Sehingga Rasulullah tidak minta uang, tapi Rasulullah hanya minta air susu kambing untuk ini sedang kehausan dan lapar. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di dalam Islam, ya ini malam ini sebetulnya kan ada pengobatan gratis. Nah, pengobatan guna-guna telur santet gratis. Tis ya. Nggak bayar 300.000 lagi. Konsultasi itu di bawah itu ruang praktek, kalau di sini beda. Jadi biar paham. Kalau orang yang nggak mengerti, ya bagaimana perjuangan kita, bagaimana perjalanan kita, ada mencari sensasi, biar ngetop, biar dapat duit dari YouTuber, dari YouTube, dan begitu, ya kan? Ini hari yang jalan dari Tangerang udah sampai mana tuh? Masih di Grab mobil dia, Bang. Di Grab mobil? Iya. Ya mudah-mudahan, ya itu yang gratis. Tadinya nih abang bangun tidur nih badan nggak kurang sehat sebetulnya, ya kurang sehat, kurang fit. Tapi abang mohon sama Allah, ya Allah berikan kekuatan untuk nanti malam mau bersolawat, bertawasul dan zikir dan lain-lain. Alhamdulillah Allah masih kasih kekuatan lagi. Tadinya demi Allah jam 3:30 sore udah nggak ada tenaga, begini aja nggak bisa. Tapi alhamdulillah, subhanallah, karena niat
baik, niat mohon keridhaan Allah ya, untuk istiqomah menjalankan istiqomah rutinan setiap malam Jumat, sholawat, tawasul, zikir dan lain-lain. Alhamdulillah Allah kasih kekuatan lagi. Alhamdulillah masih jadi kuat lagi, jadi kuat lagi, alhamdulillah. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak paham atau yang bersuzon ya, dan lain-lain, ya coba main kemari, datang kemari biar tahu ya. Dan di sini yang hadir-hadir ini ya sudah bisa mengobati orang, bisa mengobati. Menyembuhkan belum tentu bisa nyembuhin, karena emang penyembuh Allah. Firman Allah tadi apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah yang menyembuhkan. Wa nunazzilu minal Qur'an, dengan keberkahan Al-Qur'an yang Maha Penyembuh, rahmat Allah. Berikan rahmat, taufik hidayah Allah. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan terbiasa. Nanti kita juga akan mendoakan untuk Palestina. Ya, kita ada yang bertanya, Bang, nggak ke Palestina Bang? Emang ke Palestina kayak ke Pasar Gembrong, ke Bojong Genyot. Kalau seandainya pemerintah, seandainya nih, ya, seandainya 5 juta spiritual siap diberangkatkan untuk membela Palestina, seandainya, tapi itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sama juga menjelekkan TNI, menjelekkan Polri. Karena kita sudah ada bidang-bidangnya, Kemenham, sudah ada pertahanan nasional itu untuk berangkatkan, dan juga ya untuk membantu segi sosialnya, makanan apa semua sudah ada. Nah, kenapa nggak ke Papua kan gitu? Ya kan, kenapa nggak ke Papua? Dikasih tembak, gitu kan? Masa kita mesti ngomong sih? Ya ke Papua, kemari dulu, isi kekuatan istilahnya untuk anti tembak seandainya, gitu kan? Mesti kita ngomong kan tidak. Sebenarnya kebal dengan anti tembak itu ya ayat Allah. Ayat Allah, ingat kepada Allah, zikir. Mudah-mudahan masih panjang umur, peluru meleset, dung kan gitu. Itu sebetulnya. Karena keyakinan, yakin, berani dan tegas. Ya. Jadi kalau ada satu orang, satu manusia, dia ngomongin macam-macam, bukan pokoknya intinya gini aja deh, gampangnya gini aja. Allah ciptakan manusia ya, tidak sama. Tidak sama apanya? Hatinya berbeda-beda. Tapi ciptaan Allah. Keberaniannya, jiwa raganya, hati itu berbeda-beda. Ya. Jadi tetap alhamdulillah Allah kasih abang kekuatan, kesehatan, ya bisa tetap istiqomah, menjalankan pikiran setiap malam Jumat. Ya, biasanya ada apa? Entar sedikit, entar banyak, tadi itu biasa. Karena kan itu tadi hati manusia berbeda-beda, berubah, gitu. Kan? Bila mau hadir ke majelis, bila mau zikir, ada aja gangguan nih, godaan setannya ada aja godaan. Ketemu janda cakep lah, janda cantik, ketemu inilah. Nah, gampang dan ngaji besok aja main dulu. Nah, itu godaannya. Karena
Setan itu paling benci ya kepada yang sering abang katakan, hadir di majelis zikir, majelis taklim, puasa, sholat, paling benci. Nah, disitulah ya benar-benar kita harus kuat ya, insyaallah. Tadinya mah abang pikir paling abang bertiga doang kali ini. Ustaz Zainal sama ini 3 doang. Alhamdulillah, subhanallah ya, Allah gerakan malaikat ya, karena setiap majlis sholawat, majlis zikir, majlis taklim, maulid, itu Allah turunkan para malaikat. Allah turunkan para malaikat. Itu Allah turunkan untuk mendoakan kita. Beda dengan kalau kita udah meninggal, diturunin malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Gitu kan. Nah, beda. Kalau lagi ada majlis itu beda. Dan malaikat mendoakan kepada Allah, ya Allah, kumpulkan segala hajat orang-orang yang sedang dihadir di majlis taklim, majlis zikir, majlis sholawat dan lain-lain. Itu saja ya. Kita mulai ya. Ada yang kurang nggak? Nah, jadi kalau mau tanya jawab setelah selesai semua silakan ya. Mau tanya jawab apa boleh. Ini yang nonton udah berapa? 100 orang. Oh ya, 11. Ada capek. Mudah-mudahan bisa lanjut terus ya. Itu saja ya. Kita persilakan kepada Ustaz Zainal Fikri untuk memimpin doa, tahlil, tahmid dan zikir. Setelah itu baru kita lanjutkan sholawat. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa sallallahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Selawat dan salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau. Dan insyaallah kita semua akan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama khususnya jamaah Masjid Taklim Ar-Ridwan. Insyaallah kita semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kesehatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki yang berlipat-lipat ganda agar kita bisa beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para pemirsa pecinta channel YouTube Bang Haji Ridwan, kita doakan agar beliau pun selalu Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan beliau dan selalu Allah jaga dan selalu Allah berikan rezeki beliau yang seluas-luasnya. Begitu juga para murid-murid beliau, murid-murid Bang Haji Ridwan, kita doakan agar semua yang baik yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri, kita doakan agar selalu Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan beliau dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang seluas-luasnya agar bisa beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga khususnya kita doakan kepada pimpinan ini majlis Masjid Taklim Ar-Ridwan yaitu Haji Muhammad Tubagus Ridwan, kita doakan agar beliau selalu Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan beliau dan selalu Allah berikan rezeki yang seluas-luasnya agar beliau bisa beramal dengan Allah, agar beliau bisa selalu menyantuni anak-anak yatim karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan agar selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan selalu secepatnya Allah berikan pertolongan dan Allah musnahkan segala musuh-musuh dan selalu Allah berikan kedamaian. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
العالمين يا برحمته المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعد حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويهدي لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليك ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعدنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما أمرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أولئك فاعلموا أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الواقي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل أوصل الصواب من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا وسيلة وسقية من مواحد فضلك نازلة وبركاتنا ساملة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه محمد من الأنبياء والمرسلين ومن كل من صحابة أجمعين ثم إلى أرواح khususan kita berdoa untuk para orang-orang tua kita telah meninggal dunia, para guru kita, para saudara-saudara kita. Cuma ila khususan
ثم إلى خصوصا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من استمع هاهنا بسببهم إلا الله ثواب ذلك من إليه واجعله ويسعى ويتقرب بين يديه اللهم إنه حجة له من النار اللهم إنه إذكر له من النار اللهم اغفر له وارحمه واغفر عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم افتح لي وافتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب الرحمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بالقبول. Tumben malam Jumat, malam sekarang ini setannya banyak, diutip, biar ngantuk. Kalau hari majlis itu begitu, pantatnya biar nggak betah, dikasih sapu, sama setan itu biar ngantuk, katanya gitu. Setannya kabur dulu, terus balik lagi. Ya, alhamdulillah pada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para netizen. Kita lanjutkan yaitu dengan pembacaan sholawat seperti biasa ya. Dan sholawat ini kita wabil khusus untuk Palestina agar Israel cepat bertobat dan sadar dan tidak menyerang lagi dan ada perdamaian. Ya. Jadi orang yang jahat itu kita doakan. Sama kita sama umat Islam, sama siapa aja. Ya. Yang jahat sama kita orang Islam, non Muslim, apa siapapun kita doakan. Ya, kita doa Sayyidina Ali, sahabat Nabi Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb, jadikan orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba, kepada Palestina, yaitu Israel, semoga sadar dan tobat ya Allah. Semoga dengan berkahnya sholawat ala Nabi, semoga perdamaian, ada perdamaian dan tidak lagi jahat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di dalam Al-Quran Yahudi dan Israel tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berhenti, ya, tidak akan pernah berhenti membenci umat Islam di dalam Al-Quran sampai akhir kiamat pun, ya, tidak akan pernah berhenti. Ya, itu di dalam Al-Quran Israel dan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Di Al-Quran itu sudah jelas. Tapi apa salahnya? Yang perempuan
Di sana. Ya, ya, sana. Itu ada. Bisa lihat, bisa jalan, bisa. Kau mantannya gimana? Salam. Ya, 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 masuk, masuk. Ya. Di situ boleh. Di situ, di situ pojok. Itu. Nah, ada di situ. Di sana aja. Di situ. Kalau perempuan di situ, Di sini aja sini dekat. kalau di situ. Ya, di sini NM. Ini dekat sini, ini dekat samping kipas nih. Jadi, mohon, gimana? Kipas nih. Di samping kipas. Ya. Samping gitu ya. Ya. Oh ya, satu lagi. Ya, subhanallah. Kita kedatangan tamu, kedatangan pasien dari Tangerang ya. Kok? Ya, Kok PT Tangerang ya? ya. Ya, Tangerang. Baru sampai sekarang, siang jauh-jauh dari Tangerang. Memang kita ada pengobatan setiap malam Jumat, mulai malam Jumat ini sampai ke depannya, ya, pengobatan gratis, ya, pengobatan gratis di malam Jumat. Ya, datangnya biasanya jam 9 atau jam setengah 10 nggak apa-apa. Ya, insya Allah nanti kita obati setelah pembacaan sholawat ini. Ya. Kembali lagi, abang ulangi bahwa ya Israel dan Yahudi itu tidak akan berhenti ya, di dalam Al-Quran itu memusuhi umat Islam. Nah, tapi kita nggak bisa ke Israel, nggak bisa ke Palestina, karena sudah ada tugas masing-masing dari pemerintah, ya kan? Sudah ada tugas masing-masing. Kalau spiritual 5 juta spiritual ke sana ya nggak mungkin banget, nggak mungkin banget. Sama juga menjelekkan pemerintah dan menjelekkan TNI dan menjelekkan Polri. Kita hanya bisa mendoakan. Karena begini, di dalam hukum Islam itu, kalau kita melihat kezoliman, kemaksiatan, satu, kita tegur dengan baik-baik. Nggak bisa kita tegur dengan doa, kita doakan. Ya. Kan kalau kita tegur baik-baik, kalau berantem, kalau marah, ya kita tegur dengan doa. Nah, makanya dari itu, kita pakailah yang doa ini, dengan sholawat ini. Mudah-mudahan sholawat ini, ya memang dahsyat, bisa sampai ke sana dengan keikhlasan kita, keriduan kita, keikhlasan kita dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan orang-orang seperti kita ini yang masih banyak dosa dan kesalahan kepada Allah, tapi Allah yang maha menilai, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha ya Rahman, ya Rahim. Allah yang maha adil. Mudah-mudahan akan sampai ke sana. Ya, jadi dia tidak ada lagi peperangan, ya, tidak ada lagi kezoliman antara Israel dengan Palestina. Ya. لا نعطي النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول والجبار يا الله بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا يا الله بي. pada muslimah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد ملكنا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أعطانا أوهب دهانا لا يصيف درانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر أحيانا أو دهر أنانا لنرجو مجانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا برزقك مولانا أسهرنا الأكفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي ومهمانا ودمر من عدانا يطفت لا وإحسانا ليحصرنا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا وباسم سقوانا وعجب ربي دعانا جمل واسل مهانا ولا تعيد مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Azimu, Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Rabb, memberkamu rahmatmu, taufik hidayahmu, syafaat dan mujizatnya para nabi, karamahnya para wali, khususnya kepada guru, Ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan, Ya Allah, dari sholat kami, sujud kami, ruku kami, Ya Allah. Berikan keberkahan syafaat Nabi, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, semoga orang yang sedang sakit, Ya Allah, kau angkat penyakitnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, semoga Palestina, Ya Allah. Ya Allah, kau beri kekuatan lahir dan batin, Ya Allah. Ya Allah, semoga Israel, Ya Allah, sadar dan tobat, Ya Allah. Sadar dan tobat, Ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Kuasa, yang Engkau yang Maha. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah kami anak-anak yang soleh. Jadikanlah kami anak yang soleh dan soleha, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam musibah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah, Ya Allah, kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah, Ya Allah, kami, Ya Allah, dalam keadaan mati husnul khatimah, Ya Allah. Khatimah, Ya Allah. Khatimah, Ya Allah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rabb, gabulkanlah segala hajat kami, Ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, hancurkanlah COVID-19, Ya Allah. Ya Allah, musnahkan, Ya Allah. Ya Allah, selesaikan, Ya Allah, dengan izin ridhamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rabb, kabulkanlah, Ya Allah. Sembuhkan, Ya Allah, muslimin muslimat kami dan muslim, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb. Hanya Engkau lah yang maha mengabulkan. Hanya Engkau lah yang maha penyembuh, Ya Allah. Hanya Engkau lah yang maha memberikan kekuatan lahir dan batin, Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanal bil qurb wa tanbali qurab wa tuba bidawaitu nawati wa salawati wa sasqal gamau biasil kadimi wa usubi fi kulli sumiyada li kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala nur anwar wa sir asrar wa alladhi ahya min taibab al yasar sayyidina Muhammadin muqtar wa alil athar wa bil ayar alladhi amilaihi. Ya Allah, cahayakanlah wajahku dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdana wa sifaiha wa lil absar wa diyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa yusubi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa lil absar wa diyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa yusubi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah husnul khatimah. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mallahu wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mallahu wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mallahu wa ni'man nasir. Allahumma ya Bani Hamid, ya Mughni, ya Mughith, ya Rahimu, ya Wadud, Aqnina bi'alalikan haramika wa bita'atikan maqsadika fatika mansiwa. Allahumma ya Bani Hamid, ya Mughni, ya Mughith, ya Rahimu, ya Wadud, Aqnini bi'alalikan haramika wa bita'atikan maqsadika fatika mansiwa. Allahumma barik lana fi ya Allah. Allahumma barik lana fi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa wasibin wa liqasri alhamdulillah bil alamin. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rasul ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mobil khusus untuk saya punya anak, ya, Tajudin Derajat. Semoga ya Allah,
Ya Allah, hamba ya Allah, kami surat al-Nabi. Surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Gobul. Alhamdulillah kita telah membaca tawasul, tahlil, amin zikir, dan ini malam ada pasien ya. Sebenarnya ada beberapa orang pasien yang mau hadir ya. Cuman karena tadi abang kurang sehat, jadi nggak sempat membalas WhatsApp, dan lain-lain. Ya. Nah ini coba keluhannya apa? Kalian lihat. Coba nama siapa Bu? Nama. Surya. Hah? Surya. Ya. Keluhannya apa? Mata nggak bisa lihat. Udah berapa lama? Kurang lebih 30 tahun. Kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Jadi misalnya tangan. Ya dilaci apa di bawah. Coba dekat ini. Ya. Paling bawah ya. Yang paling atas duit, yang itu foto, yang bawah Amplop. Umur berapa sekarang? 39. Oh, sudah rumah tangga? Belum. Terus dulu itu apa dari kecil? Apa? Dari masuk sekolah kelas 1 SD udah nggak bisa mulai tulisan sama tulis. Juga ke dokter? Udah, cuman dulu waktu kelas 1 SMA dibawa ke Cipto. Itu dokter nggak tahu penyakit saya apa. Nggak ada penyakit. Oh, jadi dokter pas di ini mata tuh tidak dibilang tidak ada penyakitnya gitu. Iya, nggak terdeteksi penyakit apa. Jadi kita nggak tahu. Dokternya gitu. Oh. Tahun berapa itu dokter? Tahun 97. Dokter masih hidup kok kagak ya? Iya, kan gue saksi. Tapi ini ngeliat belum, maksudnya nggak Kan dokter bilang, ini saya nggak tahu dok, ini apaan? Kalau 91 dokter masih hidup kok kagak? Hah? 97. Iya. Tapi ini nggak sedih. Maksudnya belum apa buta. Iya, makanya mau ditanya nih satu. Ini kan ini lagi. Tidak melihat sama sekali atau bayang-bayang? Enggak ngeliat sama sekali. Gelap dulu kan. Nggak ke dokter lagi, minta dioperasi atau bagaimana? Waktu umur 20. Apa gini? Kan ada dokter gini. Oh ini udah nggak bisa melihat lagi. Terus nanti pakai kornea mata orang diinin dioperasi gitu ya. Jadi mata kamu diganti sama mata orang lain gitu. Terus bisa melihat. Pernah nggak yang menawarkan seperti itu dokter atau apa? Enggak, dokter nggak nyuruh kayak gitu. Kalau waktu SD tuh kelas 1, kata dokter mata itu, katanya saraf mata saya tipis kayak benang. Saraf mata. Ya, tapi kalau bagi orang yang normal, katanya tebal-tebal kayak karet. Ya gini ya,
Siapa? Panggilannya namanya siapa panggilan? Sulit. Suli. Kalau Suli, seandainya sembuh langsung, ya subhanallah. Berarti kamu sekarang umur 39. Iya. Waktu itu sakitnya itu SD kan? Iya. SD kan SD umur berapa tuh? 7 tahun. Iya. 39 potong 7 tahun berapa? 32 tahun ya. Sakit 32 tahun. Seandainya dengan izin Allah, dengan kehebatan ayat Allah, sholat terus kamu datang kemari 3 kali atau 3 kali tahun sekali, mudah-mudahan sekarang juga melek gitu ya. Kayak hilang banget gitu ya, ya Allah gitu kan. Nah, digobol sama Allah ya. Kalaupun tidak, belum, jangan kecil hati. Kan namanya berusaha ya. Kita berusahakan lahir dan batin ya. Lahiriahnya dengan dokter, ya batiniahnya dengan ayat-ayat Allah, ilmu Allah. Kan begitu. Kan ya? Kan kalau siapa tadi Lia ya? Hah? Suli kan dengan kan tadi kita baca sholawat ya. Iya. Kita baca ini semua. Kalau pendengaran jelas dah masih ya. Iya. Nah, mudah-mudahan Allah kasih diberikan kesembuhan yang langsung gitu kan, mudah-mudahan. Kalau tidak pun kan, kita tidak boleh kecil hati, karena yang maha penyembuh itu kan Allah kan. Yang tadi abang katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surah Al-Isra ayat 84 bahwa Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya mudah-mudahan kita teteskan dengan air selawat. Buka atas satu campur ke sini, campur yang kayak gini. Air tuang sini, dari sini, masih buka, tutup di sini. Ini pakai jodoh. Supaya apa? Ini. Sendok ini pas sendok. Sendok ini ada sendok. Sulit. Panggilan aja. Panggilan aja. Sulit. Maaf ya. Baca Al-Ikhlas ya. Melek. Yuk. Bantuin pegang. Bantuin pegang. Ini matanya
gini, nggak usah melek aja, ntar abang yang duduk dulu. Kecuali kelas ya, Udah mati nggak apa-apa. di dalam hati aja. Ram dulu, Ram. Ram. Ya, kita ni Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubur dan jabara dan jabara surah Fatihah. Ya Allah, ya Allah, ya Hayy ya Qayyum. Ya Allah, ya Rabb. Sulia. Kami ya Allah. Mata suhih al-masakin. Sizin muridahu ya Allah. Jumlah jinan. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi kulli wa dawaiya. اللهم صل على محمد في قلوبي ودوايا. اللهم صل على محمد في قلوبي ودوايا وفياته. الله الله Ya Allah, jauhkanlah dari guna-guna syaitan. Sembuhkannya. Inna mabruna lisan. Anak bulan. Kun fayakun. Kun Allah. 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 Baik. Ya, buka. Baca al-ikhlas terus ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mainin matanya, mainin. Ya. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mainin matanya ya. Ram, ram. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Gimana? Gimana? Apa enakan atau gimana? Atau ada sedikit apa namanya? Sinar. Kan kalau buta sama sekali tidak ada sinar, tidak ada apapun ya. Nah sekarang ini kira-kira ada sinar nggak? Coba deketin sinar ini, kayak situ sinar, nyalain lampunya. Ada sih cuman Nah, seperti ketutup awan itu. ya, ini di sinar, ada nggak? Ada cuman kayak ketutup Ya, awan. nggak apa-apa. Kan namanya 32 tahun nggak melihat, sekarang ada sinar sedikit kan, masih alhamdulillah. Ya berarti
mudah-mudahan jangan sekali aja berobatnya ya. Tuh ya. Sebenarnya ruangan ini terang, cuman kayak ketutupan. Dan mudah-mudahan nanti kita kasih kekuatan dengan ayat Allah, ilmu Allah bisa ini ya, bisa benar-benar ya paling tidak bisa 50% lah. Udah ada bayang-bayang tapi ya. Ada bayang-bayang. Bayang-bayang. Gerak-gerakan. Sebenarnya ruangan ini terang, cuman kayak ketutupan aja, kayak ketutupan cahaya putih gitu awal. Kabut ya, kabut. Iya. Oke. Itu air yang tadi itu nanti dibawa pulang. Nah, yang tadi nanti dibawa pulang buat ditetesin terus ya. Sama daun sirih. Daun sirih. Daun sirih itu dibejak, taruh di air yang abang nih, air yang sholawat. Ya, dibejak, bacain al-ikhlas, terus baru kamu nanti disaring. Ya, air saring baru kamu tetesin. Sehari berapa kali? Sehari 3 kali. Pagi, siang, sore atau siang, sore, malam ya. Nanti dibuat main, dikedip-kedipin, ditetesin gitu. Tadi nggak diminum juga nggak? Boleh nanti dibawa air yang buat minum, bawa lain lagi dibawa. Tapi nanti air yang di gelas itu tadi ditaruh di daun sirih, dibejak. Daun sirihnya berapa lembar? 9 lembar dibejak, nanti disaring ya, dibuat tetesin. Daun sirihnya merah apa hijau? Daun sirih hijau, tapi kalau ada yang ketemu luas, Ketemu luas. ya yang ketemu luas tau gak? Nggak tahu deh. Ketemu luas. Ntar abang kasih gambar ke Ikro, ya. Masih gambar ke Ikro yang jadi ketemu luas ya gimana ya? Kalau si Ikro yang ini ketemu luas tuh, Garis-garisnya sama. ya garisnya nyambung gitu. 9 lembar, nanti dibejak di air yang tadi itu yang abang tetesin kamu, atau air nanti bawa air sholawat dari sini, ya. Taruh di piring, dihancurin, dibejak, di mangkok gitu ya. Lalu nanti disaring, baru buat tetesin. Ini kurang lebih berapa menit? Nggak lama, Nggak lama. dibejak aja, bejak kan, langsung disaring. Nah, setelah disaring itu, baru kamu nanti buat tetesin ke mata sehari 3 kali. Tapi nanti air itu ditutup buat besok lagi pakai. Gitu ya. Itu aja ya, paham ya? Sama-sama. Mudahan lah. Sakitnya 32 tahun, kalau datang kemarin 3 kali sembuh ya subhanallah. Allah yang maha penyembuh ya. Ini Pak Haji udah berapa lama pengobatannya sih? Alhamdulillah 36 tahun. Gitu ya. 36 tahun. Jadi Barang Ustadz apa? Cilik nggak? Ustaz cilik. Ya kalau Ustaz cilik, astagfirullahaladzim, jungkit lagi gitu. Saya dulu pernah berobat Oh benar ya. Sekarang Ustaz cilik itu, sekarang Ustaz cilik, Ustaz Gudumumi sekarang sudah tidak jadi spiritual lagi, tidak mengobatin lagi. Tapi sekarang ini menjadi pendakwah. Beliau sekarang sudah sekolah lagi, sudah lulus kalau apa D3 apa D4 apa diploma mengambil di PTKI bagian dakwah. Jadi sudah tidak mengobati lagi gitu. Tidak menjadi spiritual gitu. Saya dulu pernah berobat ke Ustadz cilik. Ada sebulan ke dia itu. Bulan yang lalu? Enggak, di tahun berapa ya? Oh iya udah. Kalau sekarang kamu kesana lagi nggak bakal diterima. Saya sekarang dakwah gitu. Tapi nggak ada perubahan ke berobat ke dia? Ya memang. Ya abang berobat kamu ke dokter nggak ada perubahan. Iya. Ke dokter ke spiritual nggak ada perubahan. Mungkin Allah belum kasih ya. Allah belum kasih jodohnya. Allah belum kasih untuk kesembuhannya. Dan Allah sayang kepada kamu ya. Allah uji kamu ya, tapi kamu jangan kecil hati ya, jangan putus asa, tetap kamu berusaha lahir dan batin. Dan nanti ada sholawat yang abang berikan ya, kamu hafalin aja ya. Nanti kamu dengerin pakai ini ya, pakai Walkman, handset, Walkman zaman dulu, handset. Salat Maulana yang tadi yang abang baca.
Ya itu untuk pengobatan, untuk apa aja deh. Orang susah jadi senang, orang sakit jadi sembuh, gitu ya. Orang belum dapat jodoh jadi dapat jodoh, gitu. Ini banyak yang belum dapat jodoh, gara-gara baca sholawat dapat jodoh semua. Ini pada ngumpul aja semua. Nanti abang kasih bacaannya, itu nanti abang kirim ke Ikro. Dari Ikro nanti kirim ke kamu, nanti kamu dengan pakai handset ya. Gitu, dengerin aja terus kamu aminin baca ini. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Berapa kali baca selawat? Bebas. Setelah kamu baca sholawat, baru kamu mohon sama Allah, ya Allah, sembuhkan mata hamba, ya Allah, usapin ini, ya Allah, ini, gitu. Ya, makanya, ya mudah-mudahan kamu Tangerang sih ya kesian amat jauh ya. Kalau bisa masih minggu depan kemari lagi malam Jumat, ya batas 3 kali deh. Kalau 3 kali nggak sembuh juga ya udah deh, abang pasrah aja deh. Karena abang suruh murid abang ke sono aja ke rumah kamu deh. Ya. Oh ya ini ke Tangerang nih, murid abang nih, Dikro. Nih namanya Mas Slamet. Oh ini orang baik. Mana Mbak? Karawaci. Nanti kalau 3 kali kemarin nggak ini, ya udah nanti Mas Slamet ke sana ya. Buat kamu, jangan kamu pikiran biaya apa-apa gitu, jangan kamu pikirin apa. Kalau misalnya kesininya lagi bulan depan boleh? Boleh. Soalnya Yang penting 3 kali. 3 kali. 3 kali, cuma 3 kali ya. Ini 3 kali gitu. Ini 3 kali. Kamu datang, bulan depan boleh. Jangan tahun depan kelamaan, tahun depan ntar lebaran lagi, ya kan? Itu puasa lagi. Nanti kamu 3 kali kemari kesempatan ini, tapi kalau kan 3 kali 2 kali deh, kamu kesian karena jauh dari Tangerang ya. Jadi nanti 2 kali kemari nggak ada perubahan atau nggak sembuh, baru Mas Slamet nanti ke sana ke tempat kamu, ya, rumah kamu, ya. Itu aja sih. Mas Slamet berobat juga. Berobat juga pas ini. Oh iya, Mas Slamet nih ngobatin orang juga. Ngobatin totok petir apa semua gitu. Ngobatin. Cuman kalau perempuan nggak boleh. Kalau perempuan nggak boleh totok petir sama dia. Emang apa hasilnya? Buat lumpuh apa. Paling kamu sarap-sarap di sini, maaf, sarap-sarap di sini diambil lagi. Tak gitu. Setrum dari setrum. Sebelum listrik si Gufol. Kenceng. Jadi gitu ya, abang ya. Jadi niat demi Allah niat nolong kok. Demi Allah niat nolong. Niat menolong semuanya. Keputusannya di tangan Allah. Sembuhan atau apapun keputusan Allah. Ya, Allah yang maha penyembuh. Manusianya pengobat. Ya kan? Manusianya pengobat, penyembuh Allah. Karena pengobat dan penyembuh itu beda. Pengobat dokter, Wasilah. spiritual ya, wasilah saja, syariat saja. Tapi hakikat penyembuh Allah. Kalau dokter yang hebat, spiritual yang hebat, pesulap yang hebat, ibu abang nggak meninggal dong, ya nggak? Bapak abang nggak meninggal, ya kan begitu. Nggak ada orang meninggal. Nah disitulah kita harus berusaha, lahir dan batin ya. Kamu jangan putus asa, tetap juga mudah-mudahan. Ya paling nggak 1 kali lagi kemari, ini pertama, sekarang nanti kedua, 1 kali lagi, masih belum ada perubahan juga, baru nanti Mas Slamet yang kesana. Ya, jadi kamu sama Ikro nggak capek-capek kemari, kesian abang. Pas Slamet ke rumah saya bagaimana? Iya, rumah kamu, oke, kita main nama Ikro. Kamu di rumah sama siapa? Iya, ada ibu kan, tinggal kasih alamat kamu kasih ke Ikro kasih ke abang, nanti kasih ke Mas Slamet, ya. Sama juga udah mau bantu kemana aja, ke luar negeri, Turki tau Turki, Turan Kidul, Turki, sama Kohong Arya. Jadi itu ya, abang mohon maaf, bisa bercanda ya karena capek. Tadi sempat nyasar juga. Ya Allah,
Tadi pas turun kereta tuh mesti dijemput mestinya. Enggak, Mak. Jadi stasiun Senen dia ngasih. Hah? Ada ngasih tahu turunnya stasiun Senen. Enggak, yang ngomong siapa sih? Enggak, pasti nih. Hah? Kalibata. Iya dari Batak. Lu ke Senen? Tadi Jangan Orang- abang nih. Bang, orang yang ngasih unjuk, orang di jalannya. Atau siapa ngasih unjuk. Turun stasiun Kalibata. Udah dari Batak. Iya, Duren Kalibata. Ya, pertamanya kita naik kereta, katanya turun di stasiun Senen. Stasiun Senen terus ke pengajian Kuitang, katanya kayak gitu. Nah, oh yang kita mah guru-guru abang semua. Baru dari mana sono abang nih. Mereka semua pada bengong, Pak Haji Ridwan yang mana, nggak ada di sini, katanya kayak gitu. Tadi juga Pak Haji Paki, katanya kayak gitu. Ya mungkin nih Ikro nih yang salah dengar nih Ikro nih. Jadi kalau di Tangerang itu naik kereta ke Duri. Senen, ke Senen apa ya? Duri. Duri ya? Dari Duri ke Kalibata. Oh, dari dulu ke Bata. Oh, ke Dari Kalibata. Duri arah jurusan ke Bogor, turun di Kalibata. Ya. Kalau enggak Tanah Abang, Bisa. Tangerang, Tanah Abang Kalibata. Gitu ya. Dari Oh, iya. Tangerang ke Tanah Abang Kalibata. Ya nanti kalau ini lagi apa ya sekali lagi kemari ya, mudah-mudahan ya kasih semua ntar bawa air, bawa ini semua untuk jangan lupa daun sirinya nanti. Saya bawa dari sini dari rumah. Enggak, di rumah pakai Oh. daun sirih. Oh, gitu Coba ya. kasih tahu caranya ya, yang dibecek itu ya. Ya, Atau nanti dengan air selawat. ya. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih 2 kali atau paling banyak 3 kali udah Allah kasih kesembuhan. Ya. Ada yang mau tanyain? Tolong bedain aja botol yang buat selawat yang tetesin sama ini. Enggak. Abang kasih jadi satu aja ya, botolnya jadi satu. Jadi kamu nggak bingung. Oh, gitu. Tinggal ntar abang kasih tahu si Ikro aja. Oh, Satu botol ini, kalau kamu campur, jadi satu botol aqua itu aja. oh. Ya. Tapi boleh tambahin air teh enggak? Boleh, Boleh. boleh tapi air yang matang ya, yang matang. Maksudnya Dari yang masak. udah yang udah dimasak jadi campur. Itu air yang botol itu nanti masukin di apa? Daun sirih. Ya. Dibejak kan? Tapi jangan semua dulu, jangan semua. Dibejak. Kan masih ada sisa air tuh dari yang aqua kan? Ya. Oh, Tinggal tambahin yang di botol aqua. oh ya. Ya. Nanti yang dibejak itu kamu saring. Nanti pisahin lagi botolnya yang lain. Ya. Yang ditetesin, buat tetesin itu. Nah, yang buat tetes itu yang tadi ada ada daun sirihnya. Oh, iya dipisah. Yang sisanya itu buat minum aja. Oh, gitu. Yang ada daun sirih buat ditetesin. Ya, berarti botol pisah dong ya. Ya. Ya, disaring, ditutup. Ya. Ada lagi mau tanyain? Enggak ada. Ya. Jelas. Oke. Ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya siapa yang mau berobat setiap malam Jumat merasa dirinya kena santet dan teluh dan lain-lain, silakan datang malam Jumat jam 9 malam. Jam 9 malam biar istirahat dulu, biar duduk dulu. Tuh ya, selawatan apa semua ya gratis. Ya, pokoknya gratis tis ya. Itu ya insyaallah mudah-mudahan dengan berkahnya selawat dan berkahnya ayat Allah berikan kesembuhan. Ya. Gini. Kita tanya jawab ya, silakan. Ikro, mau nginep sini apa mau balik? Pulang aja Pak nanti. Hah? Pulang. Kenapa? Pulang. Pulang? Iya. Pulang kapan? Kapan pulang? Mau naik Grab. Oh iya. Iya. Snap. Makasih. Nggak apa-apa, ntar lu tinggal ikutin hati kamu aja mau pulang jam berapa, ya. Kalau mau pulang, ntar sekarang nanti pesenin Grab. Ikutin nanti dan ini. Ya. Silakan kepada saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ada tanya jawab dari YouTube, ada Instagram, silakan. Dari Eko Budim, Assalamualaikum Bang Haji. Mohon bantu doa agar kakaknya istri saya diberi kesadaran tidak menuntut hak waris. Karena sesungguhnya harta peninggalan orang tua sudah dihibahkan ke istri saya saat orang tua masih hidup. Semoga kabul. Ya, Al-Fatihah. Dari mana tumben? Ulang dulu. Hah? Kebanyakan kapsul. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Yang hadir ada Hartono Surabaya hadir Bang Haji. Ada Mus dari Singapura, Nora hadir Bang Haji. Ya Nora, Singapura, ya Alhamdulillah. Ada Kang Kei Ridwan, salam sejahtera. Ya, kayak itu Bogor, Bogor. murid itu. Murid non muslim yang udah bisa ngobatin orang tuh. Non muslim bisa ngobatin orang. Kalah Mas Slamet, kalah ini. Apa Megi kalah sama kayak Ridwan, namanya sama Ridwan, cuman non muslim. Juga ngobatin orang. Benar demi Allah. Boleh kita saya kasih nomornya. Ada di grup kok. Ada di grup. Cuman nggak mau dikeluarin di testimoni, nggak mau dikeluarin malu. Oh, Chris, ya Chris. Ada Kang Tirta Ahmad Sobari Cilacap hadir Bang Haji. Ya, Sobari, Abang Sobari, Cilacap. Kang Tirta, spiritual. Oh, iya. Sehat selalu ya, Mas. Hati-hati. Ada Mas Acong Riau hadir Bang Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada Sansan hadir Bandung Bang Haji. Ya, Sansan, Bandung besok sampai sini jam 6. Nggak apa-apa, istirahat dulu. Ya, mudah-mudahan besok abang sehat ya. Ini hari tadi kan kurang sehat, sekarang udah alhamdulillah sehat lagi. Ya. Ada Urip Permana Indramayu hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Ada Bahrudin Azmi dari Malaysia hadir dulu. Ya, alhamdulillah. Ada Kimaung Channel hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Eko Budi Temanggung hadir dulu, ingin menjadi lebih baik, mohon doanya. Amin, amin. Betul. Ada Doni Witan hadir Bang Haji. Ah, Bang Mas Bang Doni. Bang Ya, Doni. ya Mas Doni Kuitang. Sehat selalu Mas Doni. Ada Ilham Hidayat Sumatera Barat hadir Bang Haji. Ya, Ilham, alhamdulillah. Tadi ada beberapa pasien
ada 4 apa 5 gitu. Nggak banyak sih, cuman abang tadi kurang sehat, jadi nggak buka WhatsApp. Insya Allah abang mana ya. Ada Hariri itu kasih hadir Bang Haji. Nah, jadi kasih baby. Ada lagi hari, kalau nggak salah hari. Ada lagi hari Bekasi. Ada, cuman nggak belum pernah hadir di majelis. Belajar datang. Ada hari. Assalamualaikum Bang Haji. Doa Nur buat itu untuk apa jam gunaannya Bang? Ya, doa dulu buat tahun 84 itu orang amalkan kunyit jadi emas, ya kunyit jadi emas nih dipuasain nih, wah puasain, ya. Doa buat puasain tanam, oleh tanam tuh dari puasa benar-benar jadi emas, nggak artinya nunggu nggak jadi emas jadi pohon jadi nunggu, tapi ada artinya bahwa insya Allah keberkahan apapun tumbuh kan, nggak layu kan, kalau layu mati. Istilahnya kalau tumbuh berarti dinaikkan derajat berkembang. Jadi doa nubuat itu khasiatnya terutama untuk menolak sihir dan geluh dan bisa juga ngobatin orang bisa asal tahu caranya. Panjang gitu, panjang loh. Kita mah pakai simpel aja dah, itu kan gitu ya. Air garam kan selesai itu. Ya. Ini kedatangan tamu kehormatan nih, Chris dari Tanjung Priok, non Muslim beliau ya. Cuman minta kepada umat Muslim kita juga harus hablum minanas ya. Nah, Islam itu rahmatan. Hukum pelet apa Bang? Hah? Hukum pelet apa Bang? Betul. Hukum pelet. Maksudnya gini ya. Di dalam hukum pelet ya, itu kan bahasa pelet itu kan sebenarnya di luar bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Arab itu mahabbah, cinta. Pelet itu bahasa adat. Kan? Ini dikit. Kalau enggak biar masuk itu. Orang ini masuk. Masuk sini Allah. Mas Selamat ngobrol sama Iko. Takutnya nanti ke sono ke rumahnya Sufi. Tuh. Udah ngobrol dulu. Itu udah mau berobat tadi. Akhirnya udah mau berobat. Oh iya, jadi mau berobat kalau gitu nunggu selesai ini ya. Apa mau sekarang? Iya, Bang Haji lagi ngobrol nih katanya puyeng tadi lagi dengerin sholawat. Oh, ya berarti di ini dulu. Kalau gitu, sini deh di Rukia dulu. Ya yang Rukia, Mas Yanto, Rukia sama Mas Slamet. Ya. Sulit saya apa? Itu rasanya kok. Mundur. Dari sini. Kamu sana, kamu nih bisnis. Mikro. Bro. Sering minum paramek Pak. Hah? Sering minum paramek. Paramek. Sering minumin paramek. Hah? Sering minumin paramek. Oh, Konsumsi. Ini aja kepala ini. Jadi sahur Ini ini sini. Tuh. masalah Kalau kalau dilihat orang pakai ini aja masker. Ada. Nah, gini. Sini aja. Sini. Sini aja. Karena kamera ini. Selamat. Kabut. Mas Selamat kepalanya ini diambil aja. Mas Selamat ambil buang nanti ini namanya sama-sama Mas Selamat sih. 2S. Ya. Yaudah kamu Mas Selamat kan itu. Mas Selamat pakai. Mas Yanto cabut aja.
Kalau sini cabut, Mas Selamat cabut ke ini kiri, Mas Yanto samping, Mas Selamat belakang. Saya nggak maju lagi. Ininya, salah apa? Di sini aja Mbak. Oh, ini bawa. Selamat. Ini bawa. Jangan di situ, ada tembok sini. Ini dekat karpet. Karpet biru, karpet biru. Tadi gimana ya? Ini mengaji ya? Juga berat sini. Iya. Yaudah, selamat. Bawa sarung. Lebih baik tidur lah. Iya, harus. Kamu jauh-jauh datang kemari, kalau pulang kagak bayar di rumah, nggak usah kemari. Jauh ini. Satu. Pakai dulu. Langsung cabut aja nanti. Mas Selamat merah putih. Taruna. Mas Selamat Taruna bagian kepala belakang, ya kan? Mas Yanto bagian sini samping menyambut. Oh, kalau Mas Selamat Taruna kepala sama pundak cabut. Takut ada yang gandulin dia. Takut ada jin yang gandulin. Nah, Mas Selamat ini Mas Selamat mudaan ambil yang kiri. Mas Selamat duluan. Mas Selamat Taruna duluan. Langsung belakang. Saya duluan. Bareng Om Santo mental siap. Malam Jumat depan udah harus siap ini, harus siap sarung tangan semua. Saya udah siap. Wah, besok beli sih. Beli di Marosin. Kalian dagang. Tanah Abang. Dagang. Pasti logo lagi. Si campur ini. Ayo Bang. Dan nanti sebelah sebelah. Mas Selamat dari Pak Mas Selamat para sama pundak ya. Tarik. Ya. Ada buat 1 buat. Ini apa namanya? Baca ini aja, baca alitas saja. Dan ibu Den, duduk Den, ibu. Den, Yuli, apa Suli kalau capek duduk di bangku, capek nggak? Nggak ya udah. duduk di atas sini. Ini kalau kata orang-orang ini ntar, wah ini ngobatinnya diserang, pakai keroyokan. Enggak bisa, kalian praktek. Yang belajar sama abang ini sekalian praktek pengobatan, Mas Win. Dan praktek pengobatan. Kalian praktek pengobatan, ya. Kalau nggak gitu nggak bisa entar, ya kan? Kenain aja Mas Selamat, nggak apa-apa, kali kenain. Jangan pakai sarung tangan. Ya. Sudah. Nih, banget. Minumin. Enggak, minum enggak. Minum. Terus. Ya, kalau ini ada plastik, kalau mau muntah jangan tahan ya. Plastik. Kalau nanti kalau enak apa-apa keluarin ya. Ya Mas Omar Taruna langsung naik kita.
Kalau udah dipegangin pasti biarin aja keluarin. Tisu. Keluarin bro, ayo keluarin. Buangin, buang. Terus buangin. Ayo. Jadi tarik lagi dari belakang, tarik lagi ke atas. Ya. Sinyal kamu keluar. Iya. Siap. Mainan gua ini. Nah, siapa kamu? Ayo. Ngobrol, ayo. Siapa? Jangan ngalingin kamera. Blocking kamera itu namanya. Dari mana? Dari mana? Halo. Ayo ngobrol. Ayo. Malu-malu. Kalau nggak bisa ngomong, berarti kalau nggak bisa ngomong, berarti memang nggak ada aura negatif aja atau gangguan. Coba mana airnya tadi? Minum lagi coba. Minum lagi. Biarin tasnya dia megang. Ganaan lo. Kamu pucet tuh. Pucet sama kamu. Sekarang Dia sekarang pucet. Bukannya mati. Pare Bang Haji ya. Udah santai aja. Pare. Ya lumayan lah, ada gangguan gaib, ada aura negatif di badan. Kalau masih enak, masih ini, keluarin lagi ya. Jangan tahan. Kalau enggak ya udah. Baca ikhlas lagi minumnya. Ini udah masih berat nggak? Enaknya? Belum. Enggak. Hah? Ya, alhamdulillah. Enggak. Terima kasih Bang Haji. Iya, ingetan. Astagfirullahaladzim. Gua ada lagi mesra. Besok mah jadi ini lu berubah ya lah. Astagfirullahaladzim. Ada orang negatif aja. Iya. Ada gangguan jin atau ada orang yang sirik. Kita curiga boleh, nuduh nggak boleh ya. Yang penting solusinya bagaimana penyembuhan, solusinya bagaimana supaya sembuh. Ya. Ini bawa air, itu di airnya dibawa lagi, Iya, tambahin aja. buat minum, buat mandi minum ya. Tambah. Tambahin kan. Bibit air zikir, air sholawat, Iya Bang Haji. air tawasul, air puasa dan lain-lain, air zam-zam, air hujan Jumat dan lain-lain. Itulah kehebatannya ayat Allah, ilmu Iya. Allah dan sholawat. Banyak orang yang bodoh dan tolol, dia tidak yakin dengan ayat Allah, ilmu Allah. Padahal pengobatan kita ini tidak dengan macam-macam, nggak pakai kelapa, pakai telur lah, pakai keris, ya pakai keris setrum itu udah mainan anak kecil, mainan zaman dulu. Kita pakai yang murni aja. Kalau memang ada gangguan gaib, ya Allah buktikan. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Itulah kehebatan ayat Allah, ilmu Allah dan sholawat. Itu buat kamu mandi minum.
Iya. Ada yang setengah buat mandi, tambahin lagi. Iya. Nah, udah penuh, tambahin. Ini buat minum, ini buat mandi lagi selama 3 hari aja. Kalau masih ada apa-apa nanti WhatsApp apa. Tadi kan cuma membacain doang ini. Maka benar-benar ini biar keluar ya Allah. Allah keluarin kan. Kuat Bang Haji. Kuat, gue nggak kuat. Dokter apa yang dulu ke bawah, diem aja kalau makanya. Nanti nih kasih buat sulit. Terima kasih. Yang penutup, dengan Al-Quran kita. Ya bedain ya. Penutup. Nanti buat ya buat daun sini tuh. Iya. Ini teh sulit. Yang penuh buat itu. Iya. Yang kotoran itu. Ada yang tanya lagi? Silakan. Baru 2 jam nih, sudah sampai di 4 subuh, 3 subuh biasanya. Ada yang tanya? Memang. Assalamualaikum Bang Haji. Kalau belajar tenaga dalam itu apakah bisa jarak jauh Bang? Terus ada maharnya nggak Bang? Ya. Kalau untuk belajar, sebenarnya bukan belajar tenaga dalamnya. Abang mengajarkan bagaimana orang menjadi spiritual, bagaimana orang bisa mengobati dirinya, keluarganya, nusa bangsa dan agama. Bukan tenaga dalam yang apa aja, bukan ngajarin tenaga dalam, bukan ngajarin laduni, bukan ngajarin sulap. Tidak Abang tidak ajarkan. Hipnotis juga tidak Abang ajarkan. Gitu ya. Apakah ada maharnya? Apakah ada? Ya ada mahar sedekahnya, 1,5 juta maharnya ya, mahar sedekahnya 1,5 juta, murah meriah. Kalau kamu ngobatin orang lagi, kita dapat duit, dapat ini kan balik lagi uangnya kan. Yang penting niat belajar itu niat ibadah bersedekah, pahala dapat, ilmu dapat, itu aja. Ya. Dan kamu nanti nolongin orang, ngobatin orang yang pakai yang gratis. Gitu ya, hari tertentu. Tidak paham ya? Lagi, karena Abang dulu belajar pun Abang itu ratusan juta Abang habis. Ya ratusan juta Abang habis belajar ke sana kemari. Ya, istilahnya dari Cirebon sampai ke situ Bondowoso, Jawa Timur, Surabaya sampai ke Bali, Jawa Barat, ke Banten, ya dari Ciawi sampai ke Garut, ke Tasik, ya Ciawi, Cimande, Parungkuda, terus Cibaraja, Cikupulu, terus Cabang Surade, Cianjur, Bandung, keliling semua. Dan itu Abang nggak pakai, waktu pakai mobil, bensin apa semua ada, semua mengeluarkan biaya. Mau yang gratis, ada yang gratis. Mau belajar yang gratis, ada, demi Allah ada. Abang kasih ilmunya. Asalkan kamu jalankan yang baik. Kamu nggak jalankan yang baik, kamu hancur. Hancur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda dengan belajar yang VIP. Beda dengan belajar yang VIP. Ya. Jadi, kalau ada orang yang tidak percaya, ya menyamaratakan semua ilmu Allah dan sholat itu sama semua, spiritual sama semua, dukun sama semua, ya pesulap sama semua, praktis sama semua, itu orang goblok, orang bodoh namanya. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Allah memberikan ilmu kepada manusia tidak pandang bulu.
dan banyak ilmu-ilmu Allah. Gitu ya. Jadi sekarang ini abang ngobatin nggak pakai trik-trikan, nggak pakai trik sulap. Ada orang tukang sulap jadi dukun, jadi spiritual. Ya, ada dukun, ada spiritual main sulap. Nah, abang nggak pakai gituan. Itu mainan temen abang tahun 85, 80 tuh mainnya pakai begitu. Ya, jadi nggak pakai krisetrum, ya, nggak pakai kelapa, nggak pakai telur, nggak, udah obatnya langsung gas kayak tadi kan. Tadi itu bukan main-main. Tadi itu bukan settingan, demi Allah, demi Allah bukan settingan. Yang tadi diobati oleh murid-murid abang. Karena ini semua yang belajar game ini biar praktek langsung. Praktek langsung. Sama juga orang belajar mulut. Orang belajar mulut itu praktek langsung mulut. Langsung mulut. Praktek langsung. Jadi bukan main-main. Ya, jadi langsung tadi lihat sendiri kan. Ini minum air sholawat. Ya kan? Dengan air sholawat, dengan air zikir, dengan air puasa, langsung muntah dan lain-lain, ini langsung, gak main-main. Apa ini air dikasih racun? Racun dikasih ini deh, supaya muntah. Ya, capek deh. Memangnya sulap, pakai trik-trikan, ini kagak lah. Nggak seperti itu. Ya. Jadi bukan abang sombong atau enggak, memang abang orang yang begini, ngomong yang begini. Suka boleh, nggak suka nggak masalah. Yang minta makan sama kamu kok. Ya. Ibu abang sakit nggak minta sama kamu kok. Bapak abang sakit nggak minta sama kamu kok. Abang kelaparan juga nggak minta sama kamu kok. Karena ada Allah, Rasulullah SAW. Itu aja. Ada lagi yang banyak. Dari Ar-Rasid. Assalamualaikum Bang Haji. Saya mau bertanya, kalau sesuatu benda yang berkodam berbahaya nggak Bang Haji? Tergantung. Jadi sesuatu benda yang berhodam tergantung, ada yang bahaya dan ada yang tidak. Tergantung hodamnya itu apa. Ya. Jadi tergantung hodamnya itu apa. Apa hodam jin kafir atau jin Islam atau hodam ayat Allah dari hodam malaikat dan lain-lain. Ya singkat aja deh jawaban itu aja. Kamu bisa berpikir untuk menjelaskan diri kamu sendiri. Assalamualaikum Bang. Apa Abang ngajarin doa? Apa Abang ngajarin doa? Apa? Mengembalikan santet. Hah? Apa Abang ngajarin doa mengembalikan santet? Abang mengajarkan doa untuk mengembalikan santet. Ada doanya. Doanya ada. Mau dengar doanya? Gampang dan mudah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba. Hanya Engkau yang maha menghukum, sadarkanlah dia taubat dan sadar, karena Engkau yang maha menghukum. Syirif Fatihah. Itu doa. Itu doa. Jadi yang mengembalikan santet telu itu yang jatuh kepada kita bukan kita lagi, tapi Allah yang maha menghukum, Allah yang punya surga neraka. Paham ya? Itu. Jadi kalau minta ijazah, WhatsApp abang. Assalamualaikum Bang Haji. Minta doanya buat istri saya yang sedang mengandung anak pertama. Semoga diberi kelancaran, tidak ada suatu halangan satupun. Amin. Syirif Fatihah. Ya. Kalau netizen ya yang istrinya sedang hamil, mau hamil muda, hamil tua, hamil beberapa anak, coba sering bacakan sholawat. Ya karena anak abang 4 dari 2 biang ayam kali 2 biang. Anak 4 dari 2 istri, gitu loh maksudnya. Ya, istri pertama meninggal, istri kedua meninggal,
Ada yang nanya, bang sekarang punya istri nggak bang? Ada bang istri. Kamu mau tanya tonjolin, ini si abang nih, gitu. Ya kagak. Ada. Jadi kalau ada yang punya yang nanya ilmu apa bang biasa ketemu jodoh gimana kan gitu. Nah abang sendiri belum punya bini, ya dia kagak tahu bini kita puluhan. Astagfirullah. Canda. Jadi gini. Tadi apa? Tadi apa? Tanya tuh. Minta doa supaya Oh, anak pertama saya. Ya, jadi gini. Zaman abang dulu, pada saat istri abang hamil, yaitu kita perlu itu kita bacain sholawat. Ya, sholawat Syifa, sholawat Nuh, sholawat Kamila, dan lain-lain. Kita bacakan itu. Terus kita bikinkan air juga. Bikinkan air, minumin. Istri tuh minumin, biar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, biar ibunya kuat, sehat, anaknya juga. Seperti itu. Itu aja kunci. Mudah dan gampang kok. Itu aja. Ya. Jadi kalau susah lahir, kasih tahu abang, tanya sama abang bagaimana supaya mudah melahirkan. Ya, mudah melahirkan. Karena anak abang 4 semuanya mudah melahirkan. Sampai cucu abang, anak abang melahirkan pun mudah. Dengan cara apa? Dengan cara membaca sholawat, minumin, usapin perutnya, ya. Jadi tidak ada yang disesar, tidak ada yang gitu. Dari Hariri, Bang Haji. Hari di mana? Jelas. Kira hari ini. Oh. Kalau suatu Boleh ilmu, juga sih, biasa seru. kalau suatu ilmu yang didapat dari sebuah buku dan tidak ada ijazah yang jelas, itu untuk keampuhan keilmuannya gimana, Bang? Ya, sering abang katakan, sering abang jawab, sering abang jelaskan. Di dalam hadis, barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja dia belajar dengan setan. Barang siapa yang belajar dengan YouTube tanpa ijazah dari guru sama aja dia belajar dengan setan. Itu hadis. Dulu kan nggak ada YouTube. Sekarang ini zaman canggih, ada YouTube, ya kan, segala macam. Nah, harus ada ijazah. Intinya, barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru, tanpa ijazah dari guru sama aja belajar dengan setan. Pentitik, dah, hadis. Ya. Kalau hadis, kalau Al-Quran itu haram, halal, halal. Begitu juga hadis Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah bilang haram, halal, ya halal. Sama. Karena Rasulullah mengikuti Katanya Bang Haji kan kalau kita ngobatin orang harus pakai tenaga dalam untuk mencabut penyakit orang. Apa benar itu, Bang? Ya, jadi gini. Yusrizal Padang. Ya, Yusrizal murid ya, FFI. Jadi gini. Kalau kita mencabut, seandainya guna-gunanya itu kuat di dalam badannya. Kalau kita nyabutnya doang kayak ngobel pantat atau pegang toket di lirik, bagaimana mau sembuh? Jadi memang kita udah istilahnya dengan tenaga dalam, dengan ayat Allah, tarik. Nah ini cabut. Nah, buang. Bisa juga kalau memang tidak mau dengan tenaga dalam, kalau dengan ini, saya dengan ini boleh. Tapi jangan jadi pelecehan. Kira ini perempuan, kira ini kita udah nyambut begini nyambut sini gitu. Jangan, kalau laki nggak apa-apa, kita jorokin juga nggak apa-apa. Kalau perempuan jangan. Jadi ada batas ya. Pakai sarung tangan ada batas. Ya, jadi memang kalau tidak dengan tenaga dalam yang abang pernah merasakan atau murid-murid itu membalik ke dirinya sehingga muntah darah dan lain-lain. Ya, jangan sampai balik ke diri kita. Oh bagaimana murid-murid abang yang belajar VIP perempuan? Ya dia udah nguji badan udah apa ya? Alhamdulillah kalau kasih penjagaan dan kekuatan.
sehingga nggak berbalik ke dirinya. Ya. Assalamualaikum Bang. Mau tanya, apa ajian itu apa sama dengan mantra? Ajian sama dengan mantra, ya sama juga. Kan beda bahasa aja. Ajian dan mantra bersama. Mantra jauh-jauhkan atau mantra jawer bersama. Pun beda bahasa aja dan beda arti dan beda bacaan. Soleh dari Tuntang, Semarang. Bang Haji, ibu saya sering jatuh, kata dokter. Ibu saya menderita kayak epilepsi. Udah dibawa ke dokter belum sembuh-sembuh. Dulu sih, gak kayak gitu. Mohon kasih sarannya Bang. Ya, kalau epilepsi itu dia tidak boleh kena air. Karena di air di lautan atau apa itu nggak boleh tuh. Karena dia mengeluarkan busa. Nah itu epilepsi itu kalau kata orang dulu tuh ayan, penyakit ayan. Jadi obatnya bagaimana? Jadi kita berusaha pada saat mulai epilepsi, pada saat ayan itu gerak sini. Allah kagetin, pijit sininya, bacain air dengan alitas 7 kali tahan nafas, minumin. Dan seorang ibu itu, seorang yang penyakit epilepsi tidak boleh banyak pikiran jadi. Dan itu memang obat itu susah. Jadi obat itu memang untuk sembuh sama sekali, sembuh 100% nggak bisa. Tapi mengurangi ayan atau epilepsi bisa. Itu aja caranya, makasih itu ya biasanya ya. Ada Rahmat Channel. Alhamdulillah Bang Haji, makasih banyak Sama-sama. atas amalan ayat-ayat Allah. Alhamdulillah bisa mengobatin orang sakit. Alhamdulillah nggak ada 1 jam sembuh. Kehebatan ayat-ayat memang Allah memang ada. Ya subhanallah, merinding abang ngomong. Rahmat dari mana tuh? Yang belajar VIP atau belum? Belum. Sama Rahmat belum yang belajar. Subhanallah. Memang gini. Jadi para netizen, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali memang orang yang minta ijazah sholawat. Banyak minta ijazah bagaimana cara ngobatin ibu saya, cara ngobatin anak saya, cara abang kasih. Nih baca ini, nih baca ini, nih baca ini. Abang kasih. Itu gratis. Dan demi Allah, ada yang sampai abang kasih gratis, dia ngobatin orang sampai sekarang bisa, sampai ngirim uang. Bang, nomor rekening apa? Buat apa? Enggak, saya kemarin ngobatin orang dikasih duit bang, gitu. Padahal belum belajar, cuman baru minta ijazah, baru minta cara. Saya mau cuma buat majlis bang. Nah kalau orang pengajian kan perlu makan, di sini pada makan, pada lapar, Ustaz lapar nih, lapar semua. Baik badan ini gede nih, makanan nambah. Nah jadi seperti itu, subhanallah, ada seperti itu. Nah ya terserah. Yang penting, abang bilang ada yang belajar VIP yang bayar sedekah, ada yang tidak gratis. Oh, ada yang ngomong lagi yang menjelekan, bang kalau sedekah kan jangan dibatas. Benar. Orang sedekah jangan dibatas. Sekarang abang mau tanya balik. Yang mau belajar sedekah maharnya sekian untuk yayasan dan lain-lain. Abang paksa gak? Nggak paksa. Kecuali dipaksa. Harus ngomong. Bang saya nggak punya duit. Nggak boleh belajar. Kalau nggak punya duit nggak boleh belajar. Harus bayar. Itu maksa. Itu nggak redo, nggak ikhlas. Tapi kalau yang akhirnya dia nggak punya duit itu gratis, kan bagus, kita bantu, ya kan? Mau belajar syukur nggak masalah, karena belajar itu dia akan mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Hablum minannasnya juga dapat, hablum minallahnya juga dapat, kan begitu. Yang
ngeledek abang. Bang lebaran. Ini lebaran, kagak ngeluarin ini 1,5 juta. Ntar, bang keluarin lagi semua. Bang sengajain. Di komen bang keluarin aja sengajain. Dibilang guru-guru abang nih, malu nih dengan muridnya begini apa ngajar begini. Kagak, malah senang. Kenapa? Karena bisa ilmunya manfaat. Iya. Nah kita datang ke guru ngaji kita aja, kita pakai amplop, siapin, ya kan? Bersedekah, beramal, ya kan? Karena guru-guru kita juga menyebarkan agama Allah, memberi makan dan lain-lain, minum apa dan itu. Karena orang nggak paham, nggak ngerti, ya jadinya ya nggak paham, nggak ngerti, begitu sirik lagi, hasut dengki, ya udah ngomongnya macam-macam, gepek, sirik. Ada Edi dari Medan. Bang Haji mau bertanya, Kodam Malik Kandias itu malaikat atau jin, Bang Haji? Ya, saya Kandias itu kalau dibilang kodamnya itu kodam para wali sebenarnya. Saya Kandias itu, si Abdul Wahid itu dari yang mengamalkan surat Al-Ikhlas. Yang mengamalkan surat Al-Ikhlas. Nah, Fatihahnya kepada para aulia Allah yang mengamalkan Al-Ikhlas itu si Abdul Wahid, si Kandias gitu. Kalau dibilang kodam, ya kodamnya para udah tingkatan wali. Jadi ada tingkatan malaikat, wali Allah, jin kafir, jin muslim, siluman. Gitu. Tapi sebenarnya bahasa halusnya itu bukan kodam ya. Keberkahan karomahnya dari para aulia Allah. Itu bahasa halusnya. Bang, bagaimana amalan macan putih? Jadi abang nggak punya amalan macan putih, nggak punya. Abang nggak punya amalan macan putih, nggak ada. Apa aja. Nah, amalannya bukan macan putih. 3 Oh, bodoh mau minum belang. Jadi nggak ada, gitu. Jadi nggak ada 1, 3. Jadi itu ya. Jadi walaupun ada, tidak mungkin abang kasih di dalam YouTube ini. Karena itu harus ada ijazah, harus ada japri WhatsApp. Walaupun seandainya ada, itu nggak boleh sembarangan. Yang ada salah jalan tak surupan lulu lagi. Surupan mulu, gini cekek, anaknya diganti, ngaco ini. Ada Edi dari Medan mau bertanya lagi, berarti Kodam Malik Kandias itu bagus ya, Bang? Jadi gini, intinya semua para aulia Allah, kalau kita tawasul, kita sebutkan semua nama-nama beliau, itu bagus sekali. Bagus. 9 wali dan lain-lain itu bagus. Kandias, Wahid, Mana Magribi, Syabul Qadar Jalani, bagus. Ada Haikal, Assalamualaikum Pak, ini Haikal, semoga lancar labnya dan rezekinya, amin. Walak. Ya amin. Jangan main handphone mulu ntar ya, jangan main game dulu ya. Jadi tetap belajar ya.
Ya, jangan nonton yang nggak benar, yang nggak baik-baik. Ya, nonton yang pelajaran yang baik. Kalau nggak papa cabut itunya wifi-nya. Ya, Uncle. Ya, baik. Bagaimana cara memagar diri instan dan cara deteksi gangguan jin, Bang? Ya. Oke. Yang instan dan gampang dan mudah untuk menanggulangi dari gangguan jin atau santet teluk, yaitu yang mudahnya aja deh, baca surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas, itu aja. Ya, baca surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Kalau ada yang sakit, bacakan di air, Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas, dan air kursi 3 kali buat minum dan mandi. Itu aja. Mau tidur baca, di jalan baca, dimanapun baca. Ya, ijazah dari abang, tapi bukan seperti orang yang belajar VIP, ya beda. Karena kalau orang yang belajar VIP itu, dia harus bisa ngobatin orang, bukan hanya belajar saja, bukan hanya mengamalkan untuk dirinya, tapi untuk umat, siapapun orangnya dia harus bisa ngobatin. Ya, jadi bedanya di situ, yang gratis sama yang belajar VIP, itu bedanya. Instagram ada yang nanya enggak? Ada Ahmad Dhani mau bertanya Bang Haji dari Instagram. Bang, kalau belajar ilmu hikmah dan ilmu tenaga dalam menurut para ahli agama Islam seperti apa ya Bang? Ya, jawabannya gampang dan mudah. Di zaman Rasulullah SAW dulu tidak ada ilmu kebal, tidak ada ilmu ini segala macam. Rasulullah malah pernah disambit dan lain-lain. Ya, sekarang kenapa banyak orang belajar ini? Karena di zaman Rasulullah dengan zaman sekarang beda. Ya, banyak tukang begal, banyak ini, banyak itu, banyak segala macam. Nah, kita mau belajar ilmu hikmah, pengobatan, ya silakan, bagus, nggak masalah. Yang penting kata guru ngaji abang, selama itu masih di jalur Allah dan Rasulullah SAW, jalankan, nggak masalah. Makanya banyak guru-guru abang yang memang sekolah di Riyadh, yang mengajarkan kitab kuning, mengajar fikih, hadis, yang mengajarkan tafsir Al-Quran dan lain-lain, masih mengobati orang. Masih mengobati orang. Apa itu salah? Tidak. Salahnya di mana? Orang minta tolong kok, masih kita kagak tolong. Bahasa kata kan gitu. Itulah. Ya. Jadi kadang orang tidak mengerti ke situnya. Bang, kalau punya hodam tapi salah gunakan, apa nyerang badannya sendiri, Bang? Bisa aja. Gini, orang yang punya ilmu hodam tanpa belajar, tanpa bimbingan, ya, itu bisa saja menyerang dirinya sendiri, jadi senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Karena kita memegang ilmu hodam itu bukannya kita tunduk pada hodam, tapi hodam itu tunduk pada kita. Nah, artinya hodam itu pembantu, pendamping atas izin Allah. Jadi jangan sembarangan kalau nggak ada bimbingan. Ada Helmi Gana, Kameswaran, Bogor hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Ada Edi dari Medan, hadir guru. Alhamdulillah, Edi Mu'alaf ini belajar PhD sehingga bisa yakin dan bisa mengobati orang dan bisa tahu ilmu hodam itu bagaimana. Itu Edi. Bang, bagaimana cara mendeteksi ada hodam di tubuh kita? Tuban. Ya, bagaimana cara Mendeteksi. mendeteksi tubuh kita ada hodam? Ya, kalau tidak belajar ya tidak tahu. Jadi harus ada pelajarannya, intinya gitu. Harus ada pelajarannya. Dan ilmu hodam leluhur, hodam apa deh, ya. Tapi kita tidak belajar dan kita tidak tahu,
Bagaimana kita bisa tahu kalau tidak belajar? Ya, jadi untuk mengetahui ilmu hodam kita ini, ya kita harus belajar dulu. Ada ijazah dan lain-lain. Kita punya ilmu hodam, katanya itu tuh bang, oh saya punya hodam leluhur. Tapi saya bingung hodam leluhurnya yang mana? Ya tanya aja sama yang ngomong. Tadi yang ngomong punya hodam leluhur, yang ngomong. Nah, jadi kok nggak jelasin kepada kita? Tidak menjelaskan kepada kita hodam leluhur itu gimana? Kan gitu. Cuma ngomong doang hodam leluhur, ya anak kecil juga bisa. Kita punya hodam leluhur. Pakatnya begini, mukanya begini, ya kan? Mukanya kente, ini jelek, begini, badannya gitu hitam. Wah, gampang. Ngomong gitu doang. Karena tidak belajar. Dan bang, saya punya kata orang ini, banyak yang nanya tuh, bang tolong diterawang, udah leluhur saya siapa? Ya, capek dah, leluhur saya siapa? Kenapa nggak nanya sama kakek? Ya kan, nggak nanya sama bapak sama ibu. Istilahnya kan begitu. Nah, sekarang udah leluhur. Bang, saya punya udah leluhur, bang. Terus, tapi saya sakit, bang. Guna-guna di telur. Nah, kok bisa? Katanya punya udah leluhur. Kalau punya udah leluhur, kan berarti menjaga kita. Oh, masih kena guna-guna santet telur. Kenapa? Karena tidak belajar. Dan tidak tahu udah leluhur itu siapa. Apa Pak Azri? Apa Selamat? Bang, saya mengucapkan terima kasih atas amal meluluhkan wanita. Oh, ya, sama-sama, semoga berkah ya. Kalau kamu mainkan wanita, kamu macam-macam, ya kamu tanggung jawab di hadapan Allah sendiri, aja ya. Apa nggak tanggung jawab di hadapan Allah? Karena kamu yang enak, kamu yang pacaran, kamu yang enak, abang yang kasih bacaannya gratis lagi. Udah gitu dibuat maksiat. Aduh, lu yang enak lagi susah. Abang nggak tanggung jawab di hadapan Allah ya. Itu aja. Penting kamu gunakan yang baik, kamu tidak gunakan yang baik, tanggung jawab di hadapan Allah. Itu aja. Contoh ini aja gampang. Kita hadir di majelis taklim dan zikir. Guru ngomong nih, kamu jangan berbuat maksiat begini, nyolong, maling, zina, ya kan? Judi, alkohol, minum alkohol, mabuk atau apa. Nah, keluar dari pengajian, zina lagi, mabuk lagi, judi lagi. Yang tanggung jawab siapa? Gurunya apa dia? Muridnya. Ya muridnya lah. Kan udah dinasihati. Itu. Ya jadi seperti itu ya. Ya Allah, dan yang penting niat baik untuk menikahkan. Jangan buat main-main. Bang Haji, boleh nggak ngamalin wirid ilmu hodam di kamar mandi? Soalnya di kamar semuanya terang, tapi kalau di kamar mandi gelap, boleh nggak ya bang? Bismillah aja nggak boleh. Jadi gini. Jadi begini. Kalau di dalam kamar mandi, tempat kamar mandi itu tempatnya setan. Ya. Kalau kamu ngamalin kamar mandi itu nggak bagus, nggak ada adab, nggak ada sopan santun namanya. Kalau memang di rumah kamu itu ramai atau apa, ya udah pada tidur semua, udah pada tidur baru kamu amalkan, jangan di kamar mandi, gitu ya, atau di kuburan, atau di pinggir hutan, atau di samping rumah silakan. Ya. Tapi saran amal jangan di kamar mandi, nggak bagus. Ya. Nah, gitu. Assalamualaikum Bang Haji. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin, dan Palestina cepat damai. Amin. Bisa Al-Fatihah. Rianto Effendi. Jadi kita tidak bisa mungkin berangkat ke sana. Tapi yang Abang bilang tadi, kita membantu orang itu bisa dengan materi, bisa dengan doa.
Doa siratul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ayat Quran, sholawat tembus mau sampai mana? Makanya ada pelajaran di Abang yang mengobati secara jarak jauh, secara online. Nah itulah kehebatan ayat Allah. Itu ya. Jadi kita doakan aja jarak jauh ya. Dan alhamdulillah dinas sosial sudah ada yang berangkat ke Palestina. Ya tadi Abang nonton di TV untuk membantu makannya apanya semuanya. Tapi untuk perangnya ya itu mesti tentara tentunya ya. Kalau kita yang berangkat nembak kena kepala, yang ada bukan nembak Israel, nembak Palestina juga. Lagi Ada Roni Kristianto. Bang, semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Amin. dari gangguan jin, setan maupun dijauhkan dari larang-larangannya. Barakallah untuk abangku. Dan dijauhkan satu lagi dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dari maksiat dari orang yang zolim kepada kita. Makanya yang mau belajar ilmu kebal apa sama abang tuh kebal bacok tuh abang nggak ngajarin lagi ya, nggak ngajarin. Kenapa? Kenapa? Itu bukan ilmu yang hebat. Ilmu yang hebat itu bagaimana orang mau jahat sama kita, mau ngebacok kita, mau ngebegal kita kagak jadi, malah ngasih duit, itu baru ilmu, baru hebat. Gitu, paham ya? Jadi nggak perlu itu. Nah kalau yang mau abri-abri yang mau ke Papua, mau mana, ya kan, yang minta tolong kemari, seandainya minta diisi atau silakan ada. Kita dengan ayat Allah kok, dengan ayat Allah, tentu mohon kepada Allah, ya mudah-mudahan ya peluru itu meleset atau nggak kena jarak 1 mili. Ya. Dan itu abang bisa buktikan. Jadi bukan ngomong gede, ngomong bohong abal-abal doang. Tapi tesnya di ayam dulu, di ayam atau di kaki orang. Betis ya, betis. Betis kiri kanan. Tuh, jarak 2 meter. Insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah dengan keberkahan ayat Allah, ilmu Allah, bukan kehebatan Allah. Tidak. Itu belum pakai ilmu batara karang, belum. Ya, itu baru pakai ayat Allah aja. Kalau ilmu pakai batara karang beda lagi. Karena batara karang beda lagi. Kalau ada yang mau beli jinnya batara karang harganya 50 miliar. Anti tembak, harga aslinya itu zaman dulu itu udah 10 triliun. Ya, ada kan ininya tester lah, kan tester dari Malaysia, merek 5 dicukur, tembak ini semua kan ada buktinya. Jadi bukan main-main. Gitu. Ada orang goblok gitu, ada orang goblok ngomong, kenapa nggak ke Papua aja? Kenapa nggak ke Palestina aja? Ya siapa yang ngajak? Kalau kagak ada yang ngajak, nggak ada yang belajar, gimana? Ya kan? Iya. Ngomong sama ember sama aja ngomong sama ember sama ember. Nah, itu, astagfirullah. Kadang-kadang, ya Allah. Lagi 5 menit lagi kelar. Ada zakat tingkir, ngopi Bang Haji sambil dengerin pengajian. Alhamdulillah ya. Abang nggak ada kopi nih, adanya putih sama teh. Di bawah channel. Ngopi Bang Haji, Oke, mau. serta tim dan keluarga. Amin. Alhamdulillah. Lagi. Bang, maaf sebelumnya. Ada channel sebelah yang menghujat menghina YouTuber lainnya termasuk abangku. Gimana tanggapan abang? Ada YouTuber
yang menghina abang dan lain-lain. Bagi abang itu jawabannya gampang dan mudah. Kenapa? Masa bodoh, EGP, emang gue pikirin. Ya, satu. Kedua, setiap kita manusia hidup, mau YouTuber kek, YouTuber, apa kek, ya tetap ada yang fitnah, sirik, hasut, dan wajar. Apa tanggapan abang? Ya masa bodoh, EGP, gue nggak minta makan sama lu. Anak gue sakit juga nggak minta sama lu. Kan gitu. EGP. Hanya Allah yang mau membantu, hanya Allah yang mau penolong dan Rasulullah SAW. Itu aja. Karena di dalam dunia per-YouTubean itu bikin sensasi begini, begini, wah, pada mau cari muka, pada itu udah hal biasa, nggak heran. Gitu loh. Ya kan? Berani cuma ngomong di YouTube aja, ngehina di YouTube, ketemu mah nggak berani. Ketemu mah kayak ayam sayur, kayak banci kaleng. Doang. Banci taman mawar mah. Iya, kalau ketemu mah nggak berani. Bener. Karena sudah terbukti. Ada yang video call abang, abang begini. Ada yang WhatsApp, abang video call, yes. Pengen tahu nih mukanya kayak siapa sih mukanya nih? Kan mukanya abang sut. Lah, abang laporin ke Mabes Polri kan, ini bang. Nggak ada yang berani, mukanya digelapin. Ini muka abang nih, gitu bang. Kenapa digelapin? Video call. Lu merasa suci, merasa benar, melebihi Nabi. Jadi itu biasa. Jadi nggak heran. Yang penting kita jalan. Kemarin guru abang bilang, ya guru-guru abang bilang kemarin abang baru ketemu guru-guru lagi selama 10 tahun lebih. Karena abang dalam keadaan tenggelam. Sekarang abang baru mulai berkembang lagi, menjalankan majlis taklim dan zikir lagi. Abang silaturahmi kepada guru-guru abang. Beliau mengatakan teruskan perjuangan ente, jangan ente mundur, ente dari dulu dari tahun 85 sampai sekarang jangan ente mundur. Itu guru-guru abang yang ulama maupun habaib. Tidak ada yang menghina abang, tidak ada yang ngecilin abang. Buktinya ada kok. Dibilang abang sekarang aja nih bodoh ketin guru-guru, abib guru ulama atau nih. Ya, kemarin dia tenggelam, ngumpet, malu, nggak mau ketemu. Kenapa nggak mau ketemu? Ada sesuatu hal. Karena ketemu guru itu nggak sembarangan. Kita punya akhlak dan lain-lain. Nggak perlu abang buka. Gitu ya. Jadi orang yang tidak mengerti, yang mungkin baru lahir, tahun 91, 85, abang sudah ngaji dan mengkaji, mengenal ulama dan guru-guru dan para habaib. Itulah abang buktikan gitu. Bahwa bukan main-main. Mau udah tua, bukan anak kemarin sore lagi istilahnya, kan begitu. Sekarang ada yang mau minum begini-begini, biasa. Bayangkan mulut ngomong doang gede di YouTube. Ya, bagi abang tuh kalau abang ladenin nggak ada habisnya, kalau abang ladenin nggak ada habisnya. Ngapain ngurusin yang begituan, ya kan? Ngapain tanya jawab apa kita mau buat begini ngapain? Kita masih banyak orang yang kita harus obati, orang kita tolong masih banyak kok. Anak yatim, janda jompo, dan orang yang susah, yang orang sakit kita masih banyak yang harus kita obati, kita bantu. Ngurusin yang hanya cuma komen doang, bisa aja ngomong doang. Sedekah kagak, ngobatin kagak, beramal kagak. Aduh, kayak yang punya surga neraka dia aja. Capek. Allahu Akbar. Aja ya. Jadi kita nggak usah tanggapin, ya, nggak usah ini, biarin aja. Intinya kalau dia benar-benar jantan, laki-laki, gentleman, ketemu, datang ke ini majelis. Nomor handphone abang itu langsung, nomor handphone abang sudah 22 tahun, 20 tahun lebih. Itu nomor handphone abang langsung. Ya, datang kemari. Ayo kita tanya jawab.
kita buka kitab. Itu. Ya. Astaga. Udah, tahu pancing nih. Tahu pancing, pancing gitu. Pancing ntar yang ini aneh tendang lagi. Makanya bermahal itu. Bayu lagi. Ongkos dikasih. Bang Haji, Ya, kalau untuk pengisian suatu benda, ya. itu apa bacanya dari Al-Hikmah? Tahu dari sholawat Maulana. Guna apa, Bang? Ya. Berarti ini yang belajar VIP. Rizal Padang itu. Oh ya. Karena kodenya ketahuan dari Al-Hikmah sampai sholawat. Tanya apakah bisa maksudnya? Apa gunanya? Gunanya begini ya, itu di dalam sholawat Maulana itu kamu baca artinya dulu. Artinya kamu baca. Di dalam artinya itu untuk kesembuhan, untuk rezeki, untuk kekuatan, keselamatan dan lain-lain. Terus kamu ngisi ke benda atau apa gitu, atau ke orang. Ini rahasia sebenarnya, nggak boleh abang buka di sini. Ya, pokoknya pakai hikmah, pakai apa bisa, dah, itu aja. Yang penting kamu yang belajar VIP sama abang yakin, berani dan tegas dan istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Fahim itu ngerti nggak? Gitu. Ya, paham ya? Fahimna. Ada Sigit Prasetyo. Bang Haji, belajar ilmu VIP kegunanya apa aja kalau boleh tahu? Ya, kegunaannya sebenarnya ada di itu tuh, ada di share di postingan YouTube, ada lagi di WhatsApp. Ya nanti WhatsApp abang aja. Ya WhatsApp abang kegunaannya apa aja. Sebenarnya share itu masih banyak lagi sih gunaannya, cuman nggak dibuka semua. Tapi yang perlu kamu tahu, harus bisa ngobatin orang. Itu aja. Harus bisa menolong sesama manusia, non muslim maupun muslim. Itu baru top, baru bagus. Paling tidak ngobatin dirinya dan keluarganya lah. Berapa yang nonton? YouTube 200. naik 100, Instagram 20. Dua nih. Hah? Dua. Naik 2. Parto Dewa, sekarang hadir dulu. Ya alhamdulillah atau sukses. Dewi Suratman. Bang Haji, mohon maaf saya nggak bisa hadir. Saya mohon doa dan restunya untuk menjalankan tugas di sini, Bang. Mohon ridhonya untuk saudara-saudaraku semua. Pasien yang mendatang. Mohon maaf belum Oh iya, datang. nggak apa-apa. Iya, kita doakan bisa Al-Fatihah. Ya jadi sekali lagi abang kasih pengumuman ya. Setiap malam Jumat jam 9 malam ya di sini diadakan ruqyah atau pengobatan massal atau pengobatan gratis setiap malam Jumat ya, walaupun abang sakit atau nggak bisa masih banyak nanti ustadz dan murid abang ya, tuh jadi nggak usah khawatir. Tadi yang mau nginep silakan ya, gratis ya. Nah, jadi silakan daftar kepada Fajri, takutnya ke abang nih ratusan WhatsApp yang belum mau bisa balas. Nanti ke Fajri, ke murid abang daftar ya. Daftarnya itu jam 1 siang, hari Kamis jam 1 siang, mulai acara jam 9 gitu ya. Jadi jangan sungkan atau jangan malu, jangan silakan datang ya. Kan banyak yang bilang kalau pengobatan abang konsulnya aja 300.000, konsulnya 300.000. Konsul 300.000 buat orang kaya tapi pelit. Buat orang kaya tapi pelit. Nyawa kita taruhan nih buat ngobatin. Nah, itu buat supaya sadar. Makanya kamu hina abang bagaimana gitu, aja abang kagak cabut. Malah abang mau tambahin dengan 300.000 lagi, 1 juta.
Bisa diminta. Ya, ayo, lanjut lagi. Assalamualaikum Bang Haji. Rohmat mau bertanya lagi Bang. Bang, aku mau ngisi benda dengan solawatan yang Abang ijazahkan. Doakan semoga Bersihin beda. mau ngisi benda. Oh, Ngisi benda dengan solawatan yang Abang ijazahkan. Doakan semoga berhasil Bang. Al-Fatihah. ya alhamdulillah. Ya kalau bisa sih gitu. Kalau misi benda itu, kalau di pelajaran abang itu sangat mudah dan gampang sebetulnya. Ini korek api kita isi bisa. Tapi kalau korek api kita isi ini ada gunanya nggak? Hah? Nggak ada, cuma buat nyalain gini doang. Ngapain pakai diisi-isi? Gitu. Paham ya? Nah, kalau kita mengisi satu benda dengan sholawat atau bacaan hikmah, nah ini benda apa? Satu benda apa dulu? Apakah ada manfaatnya untuk umat, untuk orang, dan lain-lain? Kenapa kamu nggak isi orangnya aja? Ya kamu obatin, kamu isi orangnya. Biar perutnya kempes. Ya kan? Jangan gemuk lagi, takutnya kolesterol. Kan gitu. Kenapa? Ya oke lah, boleh lah. Kamu isi batu. Ya kan? Isi batu di pakai sholawat, pakai hikmah. Ya kan? Tambahin lagi deh, mau hodam 3 sebab sholawat, hikmah, hodam, ya kan? Tambahin. Mungkin batunya mau dijual gitu kan, supaya jangan rugi kan ya. Belajar mabang 1,5 juta, isi batu 10 biji, 200.000, 2 juta, maksudnya 5.000 kan. Nah 5.000 itu sumbangan buat anak yatim, jana-jana jompo, ya. Jadi jana-jana kaya, jana-jana kaya. Jana-jana cakep, jana-jana kaya, jangan. Tuh, ya. Allah. Ya abang ngomongnya sambil ketawa karena udah capek, jujur udah capek. Tadi ini sakit abang. 3:30 sore itu abang nggak bisa begini. Karena abang mohon sama Allah, baca sholawat, ya Allah berikan hamba kekuatan untuk nanti malam bersolawat, tawasul dan lain-lain untuk mendoakan Palestina. Subhanallah jam 8 abang jam 7 setelah dikerok apa semua diberikan kekuatan lagi. Itulah kehebatannya ayat Allah yang mau Allah. Tapi atas dasar apa? Atas dasar kita ini niat baik. Ya Allah nanti malam saya pengen sholawat, saya pengen bantu orang. Kalau kita bilang nanti malam saya mau maksiat sama mau maksiat mau apa, ya nggak dikasih sakit, nggak dikasih baik, nggak dikasih baik, lu mampus sekalian. Kan begitu. Nah, itulah subhanallah. Terus sekarang alhamdulillah, itulah tuh apa netizen, abang semua amalkan. Yakin berani tegas dan istiqomah. So, ya ada lagi. Bang Ridwan dapat salam dari TJ. Ya, waalaikumsalam. Ini kadang-kadang nih yang ini lihat konten ini dibuka nih. Terus dibuka nih, ini apa konten apa bukan? Akunnya tuh palsu. Buat ngadu domba. Abang diadu domba sama TJ, diadu domba sama pesulap merah. Aduh. Kalau abang buka semuanya, ya astagfirullahaladzim. Ya. Capek. Ya. Salam dari TJ, orang TJ udah puasa pada sama abang, gimana? Pesulap merah aja abang WhatsApp, abang voice note, abang kagak dibalas-balas. Padahal habis lebaran pengen silaturahmi. Silaturahmi pesulap merah, ke TJ kejauhan ke Aceh, belum ada duitnya ongkos. Ya. Jadi nggak usah ngadu domba, nggak mempan ngadu domba, kamu tuh nggak mempan. Jadi kayak lagu Omaira mah adu domba, si adu domba, yang adu domba namanya setan. Dengan adu cupang, lagi musim adu cupang. Ya. Salam balik buat EJ, ya. Salam balik, salam kangen. Salam persaudaraan, salam kangen, salam hormat, salam tawadu. Iya, kan? Itu aja. Makanya
apa TJ jelekin abang masalah ditembak begini, abang nggak ladenin kenapa? Karena nggak ada habisnya ntar. Abang bikin YouTube bukan buat apa perang di YouTube, perang netizen itu kayak perang di YouTube, bukan itu. Karena abang juga jadi duit bukan di YouTube. Nah YouTube kan segitu aja. Setan lewat. Setan lewat. Baginya Bang Haji, apa hukumnya dalam Islam nyariatin calon mertua yang tidak setuju supaya menjadi menyetujui hubungan kita? Kalau Bang Haji bisa, insya Allah saya ingin ke Padepokan Bang Haji. gini aja deh, datang aja dulu kemari, nanti kalau nanya hukum Islamnya bagaimana, dosanya bagaimana, ayo tukar pikiran sama abang. Ya, datang dulu kemari, tuh. Ya, jadi biar apa? Kalau abang buka di situ kan nggak enak. Tuh, ya, jadi datang kemari, ayo datang kita satu rahim, kita tukar pikiran. Gitu. Biar mertua seneng, ya kan? Biar istri seneng, suami seneng, macam dah. Biar berjodoh, macam dah. Bang, gimana caranya bikin usaha lancar, Bang? Ya, gampang. Abang akan kasih bacaan sholawat Maulana yang abang gunakan ini 195. Kamu amalkan, kamu WhatsApp abang, nanti abang kirim, nanti kamu print. Ya, itu aja. Dan itu buat usaha segala macam deh. Dan hidup kamu tidak akan pernah susah. Selama kamu mengamalkan itu tidak akan pernah susah hidup. Dan tidak ada orang yang bisa menghancurkan kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Nanti WhatsApp abang ijazahkan. Abang ijazahkan langsung dari WhatsApp. Nanti di print aja. Ada Lana Jaya. Assalamualaikum Bang Haji. Belajar Satu dia. ilmu laduni sama Bang Haji bisa nggak Bang Haji? Ya, kan abang udah bilang, abang tidak mengajarkan ilmu sulap, ya, hipnotis dan laduni, abang tidak mengajarkan. Paham ya? Jadi yang mau belajar sama abang, belajar VIP, bagaimana cara bisa mengobati orang dari santet, teluh dan lain-lain. Untuk dirinya, keluarganya, nusa bangsa dan agama, dan semua agama. Paham ya? Oke? Nanti WhatsApp abang. Itu aja. Oh, laduni, ladana, lah apalah. Ya kan? La afwan. La, gitu ya. Lah apa? Jadi itu ya. Apa buat menghina nih, memang mesti tawa. Kalau kata udah pusing nih pala, capek. Ada Salsabila Lombok hadir Abang Dagulu. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Semoga kamu di Bali sehat selalu, sukses. Jangan lupa kalau udah ada uang, beli tiket abang ke Bali. Karena abang sudah 10 tahun nggak ke Bali. Ada murid-murid di Bali banyak tuh, anggota kita banyak di Bali. Totok gaib apa Bang Haji? Apa? Totok gaib apa Bang? Totok gaib. Totok gaib kan tanya Mama Selamat. Totok petir, totok gaib. Itu cuma nama doang sebenarnya ya. Totok petir, jari petir, totok duit, totok ini. Ya, ketok pintu, ya kan? Totok senen, copet, ya kan? Tadi itu hanya nama saja. Semuanya itu terapi pengobatan urat saraf dan lain-lain. Urat nadi leher itu kan itu totok gaib. Urat nadi leher itu kan Oh iya. itu namanya totok gaib. Ya. Itu pingsan 5 menit. Itu pelajaran tahun 85 kan?
Mau saya buktiin di sini. Tak, kan itu pingsan orang. Karena orang tadinya nggak berjalan di sini. Kita tekan, nggak bisa dapat, pingsan. Itu rahasianya. Gitu. Bukan hipnotis itu. Bahayanya kan kalau ketemu spiritual atau oknum atau spiritual cabul itu bahaya. Bahaya pas begini, pingsan tuh cewek. Cewek pingsan udah ditelanjangin. Mau itu takut itu doang. Makanya kita kalau totok leher itu ya itu mesti ada orang. Nggak boleh itu bahaya. Abang ada demi Allah ada. Boleh bisa praktekin dari itu. Dari Ada Saifullah. Bang Haji, kalau capek dan lapar makan dulu bang. apa? Kalau capek dan lapar makan dulu bang. Ya, Kalau capek dan lapar makan dulu Bro Haji. Bro Haji. iya. Emang lu yang ngasih makan. Lu ngomong doang, kasih makan kagak. Ya kan? Kasih makan dong. Ya kan, sumbang buat pengajian, biar berkah. Ada nasi di bawah, ada duitnya udah ada di bawah, tenang aja. Ya makasih bro. Bro pelit. Assalamualaikum, Arab nyimak Bang Haji. Ya, Arab. Di Arab Saudi ada Faurozi, Haji Ali, ada siapa ya? Ada berapa orang di Arab Saudi. Semoga saya selalu sukses selalu. Dan kita semua yang ada di sini bisa berangkat umroh ya, atau haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ngomong dulu sebentar, nanti ada mau urut kiamat tadi. Iya. Ada yang mau nanya, Bib. Kegunaan hizib maghrobi apa ya, Bang? Maghrobi. Begini itu banyak apalagi kompromi itu untuk menjaga badan kita, benteng badan kita dari gangguan jahat. Ada Rahmat Chanel yang bertanya lagi Bang Haji, ada orang kakinya sakit terus aku bacakan ayat-ayat Allah, alhamdulillah kakinya sekaligus kempes, alhamdulillah udah bisa jalan. Oh, alhamdulillah, subhanallah. Siapa itu? Dari Rahmat lagi, Rahmat mau bertanya lagi tadi. Rahmat Febi, Pak. Rahmat Chanel bukan? Oh, alhamdulillah. Dengan sholawat Maulana. Oh ya, pernah minta ijazah itu. Masukin sini. Ya. Matanya ke atas, maaf. Mari Pak Ji. Ya, sembur doang. Mainin, tutup. Kali aja mudah-mudahan Allah kasih langsung sembuh. Gimana ya? Terus biar keluar air matanya, biar kotoran itu keluar. Iya, 22 tahun ya, nggak melihat ya, sudah lama.
Kalau bisa 3 kali aja udah 2 kali udah subhanallah. Tisu. Ini nanti jangan kotor. Berasa gimana? Sulit. Soalnya kayak masukkan cabai, Itu coba ya. cuman hanya yang kiri aja. Hah? Yang kiri yang kiri aja yang perih. Yang kanan enggak. Oh, gitu. Penglihatan gimana? Masih sama. Sama ya. Emang ada penyakit apa lagi? Kira-kira medis apa non medis gitu? Medis. Medis. Kalau guna-guna teluh, ini hari saat ini juga, detik ini juga dengan keberkahan ayat Allah sembuh. Itu bedanya medis dan non medis. Makanya abang ajar kepada murid, kalau dia kena guna-guna teluh sakit harus bisa sembuh langsung. Jangan duit orang diduitin lu bayinya enggak. Ya, jangan mobil habis 2 ini bayinya enggak, jangan. Jadi harus sembuh. Jangan bisa ngomong, oh ini kena guna-guna, ini kena santet, ini kena ini, tapi ngobat bayinya enggak, duit orang habis. Terus bolak-balik. Nah itu spiritual atau dukun oknum permainan. Paham nggak? Biar kita bolak-balik terus. Biar dapat duit terus dianya. Makanya abang, agar tidak nama abang jelek, Majlis dan Zikir Ridwan ini dan Forum Ulama Indonesia ini, abang buatlah pengobatan gratis untuk menutupi keburukan orang-orang yang memang zolim kepada pasiennya. Paham ya? Yang memang zolim kepada pasiennya. Jangan sampai yang tidak mengerti orang awam menyamaratakan. Udah mas selamat jauh-jauh datang dari Bekasi, ke sono. Itu dibilang tukang tipu ngobatin. Enak gak? Ya gak enak, cuma kita sabar. Nah kita buktikan ini dengan ayat Allah. Gitu. Sekarang abang mau tanya sama Suri. Suri sudah pernah ketemu abang? Belum. Tapi Dan Suri pernah berapa kali ketemu abang? baru kali ini Nah, demi Allah bukan main-main ya, Suri. ya. Dan bukan kita setting-settingan nih. Kan ada tuh pengobatan settingan, ya kan? Padahal mah teman-temannya juga. Ini tidak, demi Allah tidak. Ketemu Ikro aja nih, mau kemari, mau ketemu abang nih, susah banget. Bang, susah banget. Istilahnya, karena abang sibuk. Dan memang demi Allah, malam yang dijabah oleh Allah, malam Jumat di jam 1. Dan tidak ada rekayasa. Kamu kemari ini bukan rekayasa, kamu datang ini untuk ini enggak abang suruh, cuma abang kasih pengumuman siapa yang mau berobat, yang merasa dirinya kena santet teluh dan lain-lain, datanglah kemari majlis dengan gratis. Tapi pengobatan gratis ini udah lama. Sebetulnya pengobatan gratis ini sekarang ini dulu gratis dulu ya. Sekarang ini baru abang mulai lagi. Setelah abang tenggelam 10 tahun. Gitu. Ya tenggelam 10 tahun dulu karena sesuatu hal. Dan sekarang abang mau istiqomah lagi, abang mau menjalankan kebaikan, ya. Kebanyakan kebaikannya daripada budorotnya hilangkan,
Ini kalau abang terus begini, ini bakal penuh ini. Makanya abang di YouTube itu tidak ngasih alamat seperti itu. Karena rumah abang kecil, takutnya kayak Ustadz Ujang, ya kan? Bisa ratusan, ribuan orang mau tinggal di mana ya? Ada tuh parkiran semua penuh. Itu makanya abang nggak ngasih alamat. Paling kalau yang orang mau benar-benar mau berobat, ya dia akan tanya dan akan bertanya alamat dan lain-lain kan. Udah abang jawab. Kalau enggak mah aduh udah dari Jawa dari mana aja udah mau berobat di sini, dari Lampung dari mana aja. Dia abang nggak ngasih alamat, takutnya penuh. Kalau abang sendiri kewalahan abang. Nah, kalau ada murid-murid datang ke sini ngobatin bantuin, kalau kagak, bang saya lagi sibuk kan, bang saya lagi di bang, dia kita seperti lilin bisa menerangi orang, tapi diri kita terbakar. Oke, kembali. Ada pertanyaan nggak? Mungkin baca salawat maulana itu berhabatin dulu ke Nabi. Boleh. Boleh ya. Ya abang tadi. Jadi barang siapa yang berdoa kepada aku kata Allah, tidak dibarengi, tidak membaca sholawat, maka doanya itu tidak akan sampai. Sama aja orang kirim surat tanpa perangko. Ya, jadi bersolawat dulu. Makanya kita sholat pun kita kan baca sholawat. Dan Allah pun dan para malaikat bersolawat, ya kan? Pada Rasulullah SAW. Ya. Jadi dengerin aja ininya, dia bang kirim ke Iqra ini. Sholawat. Tapi itu anak abang yang baca sholawat, yang sarjana Quran. Suaranya kan bagus, kalau abang kan suaranya ini besar gitu, namanya bekas anak jalanan kan. Bukan ahli qiraat Quran gitu abang. Gitu. Anak abang kan sarjana Quran, ahli qiraat Quran ya. Jadi suaranya enak, jadi kamu dengar itu kalau ada guna-guna terus santet, wah langsung muntah, langsung goyang. Gitu. Tapi kalau kamu dengar masih biasa aja, berarti bukan kena terus santet. Kalau tadi kamu kena terus santet, udah jomplang kamu, udah jomplang. Kayak Iqra, itu udah muntah, gitu. Untung muntahnya bukan duit, kalau duit kita ambilin gitu. Muntahnya nggak ada air doang. Nah itulah kalau Iqra benar, itu ada guna-guna atau teluh atau santet atau ada gangguan gaib atau ada energi gaib, energi negatif. Dia sering nyebut genderuwo terus. Hah? Sering nyebut genderuwo. Oh, sering dijemput genderuwo. Nyebut genderuwo. Oh iya. Mungkin dia bisa ngerti dulu. Ya. Pak Haji bisa ini menyadarkan orang yang ganggu sholat atau puasa. Gini. Pernah dengar cerita Nabi Yunus dimakan ikan paus enggak? Pernah? Kenapa? Kok Nabi Yunus dimakan ikan paus? Kenapa? Karena dia berpaling pada umatnya. Pak. Ini Nabi Yunus dimakan ikan paus karena Nabi Yunus itu mengeluh kepada Allah. Ya Allah, aku tidak sanggup dakwah untuk memasukkan orang beragama Islam atau dengan kebaikan. Sehingga Nabi Yunus itu putus asa. Setelah putus asa, maka dimakanlah oleh ikan paus. Oke, setelah itu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hai Yunus. Hai Yunus. Bahasa Betawinya ini bahasa Betawi gitu. Ini. Kamu mau dakwah ke
Orang itu mau masuk Islam kayak mau enggak, kayak mau benar mau enggak, itu bukan urusanmu. Tapi urusanku, kata Allah. Karena aku yang memberikan taufik hidayah kepada manusia. Karena aku yang mengusulkan, karena aku yang menciptakan manusia. Jadi tugas kamu dakwah, ya dakwah aja. Jangan kamu putus asa dan mengeluh. Akhirnya Nabi Yunus sadar. Di dalam ikan paus, Nabi Yunus turunlah ayat la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi Yunus akhirnya bertaubat. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa hamba ya Allah. Minaz zalimin, hamba orang yang zalim ya Allah. Maka keluarlah Nabi Yunus dari ikan paus dan bertobat. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu bilang bisa nggak abang membuat orang yang maksiat jadi sadar dan tobat ini? Kalau dibilang 100% bisa ya belum tentu. Kalau bisa semua, kalau seandainya bisa semua, nggak ada orang non Muslim ya. Semua Islam, ya kan? Semua taubat. Nah disitulah yang disebut, makanya kita tetap berjuang untuk mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sadar dan taubat itu hanya Allah yang memberikan taufik hidayah. Gitu ya. Kalau dibilang ada seandainya ada anak kecil nih melawan ibu bapaknya, durhaka apa, ya ada syariatnya sih ada syariatnya yang sama abang ada. Bawa aja anaknya ke rumah abang, nanti abang syariatnya. Agar dia sadar dan tobat. Mudah-mudahan seperti itu. Ada ilmunya, tapi pasti sadar dan tobat, ya itu rahasia Allah, rahasia dibalik rahasia Allah, paham ya? Kalau yang maha pasti itu Allah. Kita manusia biasanya, insya Allah, atau Allah alam misalnya Allah yang tahu, atau Allah kehendaki kita. Oke. Sudah ini enggak? Hah? Sudah. Jadi, udah. Aku udah Filipin aja. Oh, enggak kan, Terlipan. Ya, itu saja. Kita tutup awal dengan doa dan kita tutup dengan akhirnya diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri untuk menutup doa, menutup majlis ini. Ya, tafadhal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahman ya Rahman na'udzu billahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yaghfiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min ajli sultanih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil 'ilain wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut ya Allah wa rahmatan indal maut ya Allah wa maghfiratan ba'da al maut ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa fil hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil qulubi wa dawaiha wa fil abdani wa shifaiha wa al-mabsari wa diyaiha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin bil qabul. Alhamdulillah, Alhamdulillah, setelah selesai tahlil, tahmid, zikir dan sholawat kita, semoga orang-orang yang sedang sakit dan yang sedang susah
Allah angkat penyakitnya, Allah angkat kesusahannya. Ya. Kurang lebihnya, abang mohon maaf lahir dan batin karena masih di bulan Syawal ya. Apabila ada kata yang salah, semata-mata kekurangan dari diri abang, dan apabila ada kata-kata yang benar, nanti kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, dan bisa berjumpa. Ya. Berjumpa di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengguru alam baik, solusi masalah Anda. Menjistan dan zikir hari Tuhan. Allahu Akbar.